warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil-i'tisami bihabli faqala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi amarana rabbuna bil-iqtida'i ala jami'i sunnati alamatan hubbihi ta'ala faqala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk hidup, mencari bekal yang terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Alhamdulillah, di antara sekian orang hidup kita masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini. Alhamdulillah, di antara sekian orang yang beriman kepada Allah, kita mampu membuktikan iman itu dengan mengerjakan amal saleh, khususnya salat subuh yang telah kita tunaikan berjamaah dengan seluruh amalan-amalan sunnahnya. Tersebut dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25 bahwa orang-orang yang mampu beriman kepada Allah dan membuktikan imannya dengan menunaikan amal saleh, maka ia mendapat kabar gembira dari Allah, diberikan satu kebahagiaan untuk bisa meraih surga yang dijanjikan dengan segala keindahannya. Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mampu membuktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh, bahwa mereka telah kami siapkan untuk mereka itu surga-surga yang penuh dengan keindahan, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sedangkan kata iman ketika disandingkan dengan amal saleh pertama yang disebutkan adalah salat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat itu dari sekian yang dikerjakan mesti kita jaga setiap waktunya. Diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat. Jagalah waktu-waktu salat itu. Di antara waktu-waktu salat yang penting itu adalah salat-salat pertengahan. Maka diteruskan ayatnya, wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Terkhusus salat-salat pertengahan dan dirikan itu dengan penuh kekhusyuan. Salat pertengahan disebutkan ada dua. Pertama adalah subuh, kedua adalah asar. Untuk salat subuh mendapatkan perhatian yang tinggi sehingga turun ayat Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Disebut dengan fajar, waktunya kadang disebut dengan
paling kanan sebelah bawah di mushaf ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apa anda kira begitu mudah untuk memasuki surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara anda belum mendapati ujian seperti orang-orang yang dulu jadi ahli surga dengan jaminan lisan Nabi itu diuji. Masat humul ba'sa, ujian pertama masih ringan. Jadi ada orang yang ingin dijadikan sebagai ahli surga, dia pengen ke surga, baru mencapai perubahan, masih ringan bas. Orang Arab mengatakan, kalau ada ujian ringan, mesti dilalui dengan mudah, mereka katakan la bas. Anda mau berangkat ke masjid, hujan rintik-rintik kecil saja. Maka ketika dikatakan nazil matar, hujannya turun, Anda katakan la bas. Ini nggak apa-apa, ringan nih. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas, lewat. Nah, biasanya demikian, nggak pernah ke masjid, mulai ke masjid. Begitu ke masjid diuji oleh Allah, mau berangkat hujan rintik-rintik. Kalau anda lewat pada yang ini, berarti anda akan dinaikkan levelnya oleh Allah pada tingkat yang kedua. Anda akan dijadikan sebagai ahlu masjid. Tapi kalau masih belum bisa lewat ini, anda mesti harus berjuang. Baru berangkat tiba-tiba hujan rintik-rintik. Papa ke masjid, hujan mah kan kecil ada payung. Enggak takut teriak. Takut, Masya Allah, bilang aja males kan? Nanti kalau sudah agak baik, naik yang kedua, dharra itu ujian yang sudah berpengaruh kepada fisik. Jadi kalau sudah ada menyentuh fisik namanya dharrun, jamaknya disebut dengan dharra. Nabi Ayyub alaihi salam sakitnya sudah mulai menyentuh kepada fisik sehingga sulit untuk ibadah. Maka beliau bermohon kepada Allah untuk disembuhkan supaya bisa ibadah lagi dengan maksimal. Diabadikan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Darra, hujannya sudah lebat bikin basah macam-macam, kan? Tayyib. Kemudian yang ketiga, setelah rintik-rintik hujan lebat masih berangkat ya. Kalau masih berangkat, anda masih ingin tegak, masih pengen ke masjid, itu tandanya anda bukan sekedar diinginkan untuk jadi ahli masjid, tapi anda diinginkan sebagai bagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan kenikmatan ibadah di masjid. Tidak cukup dengan amin, itu nanti harus dibuktikan dulu. Nah, yang ketiga ada zilzal, wazulzilu. Zilzal itu ujian yang sudah menggoncang kepada hati. Ya, itu nggak biasa tuh, nggak biasa. Jadi begitu mau berangkat hujannya bukan biasa, ada kilat, ada gluduk, ada macam-macam, der sana sini. Masih berangkat gak? Ya, belum berangkat sudah menggoncang pada jiwa. Aduh, ini kapan berhentinya? Wah, bisa nggak berangkat? Bagaimana aksesnya dan sebagainya? Kalau anda masih bisa mengatasi itu, kemudian anda bermohon kepada Allah, ya, ala inna nasrullahil qarib, pertolongan Allah akan diberikan, dan anda masih terfikir untuk ke masjid, itu artinya anda sudah mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman. Dan pertahankan itu. Jika seseorang sudah mendapatkan kenikmatan iman, artinya peluang ke surga sudah melekat dalam jiwanya. Tinggal istiqamah sampai ia wafat dalam keadaan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berbahagia subuh ini karena kita mampu diberi kekuatan untuk belajar. Semoga Allah ringankan langkah kita untuk menuju surga insyaallah, seperti dijanjikan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya serius menempuh jalan, kemudian dia berusaha untuk mempelajari tuntunan agamanya walaupun cuma sedikit, satu hadis, satu ayat, maka langkahnya itu, perjuangannya akan langsung dicatat oleh Allah untuk meringankan langkahnya ke surga. Semoga kita bisa bergandengan tangan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga besar kita dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai bahasan kita, tema spesial hari ini tentang Maulid Nabi dalam perspektif fikih ikhtilaf. Ini bahasan yang cukup penting, kadang-kadang menjadi sensitif, banyak dibincangkan, dan juga tidak jarang melahirkan perselisihan karena perbedaan-perbedaan dalam memandangnya. Tapi yang agak aneh adalah ini nggak pernah tuntas. Setiap tahun datang selalu dipersoalkan.
Kenapa tidak diselesaikan saja? Setelah itu kemudian dipahami dengan baik, kemudian dipilih mana yang bisa diamalkan sesuai dengan apa yang diyakini. Ini mirip-mirip keyakinan seperti itu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu seringkali muncul di setiap waktu tertentu, dibahas lagi. Sama dengan saat muncul Ramadan. Selalu itu yang dibincangkan. Nih, tarawih yang betul 11 apa 23? Kalau 11 2222 ujungnya 1, atau 222 ujungnya 3, atau 2221 atau 443. Mana formulasinya yang benar? Tuh. Ini selalu jadi begitu tuh. Yang benar 443. Kemarin juga MU 443 bisa ngalahin Juventus, nggak ada hubungannya. Ya, baik. Jadi kita akan lihat seperti ini, jangan sampai terulang lagi lah. Setiap tahun itu aja yang dibahas, nggak selesai-selesai. Apa nggak ada kerjaan lain? Ya. Ayo kita maksimalkan hari ini supaya kita bisa memilih yang terbaik. Baik, sekarang kita bahas maulid dalam perspektif fikih ikhtilaf. Karena bahasan kita fikih ikhtilaf, maka kita pun akan bingkai pembahasan maulid ini dalam pendekatan fikih ikhtilaf. Saya ingin tegaskan dulu sebelum kita mulai bahasannya dengan lebih mendetil. Ingat ya, kalau dikatakan fikih ikhtilaf, ini kelihatan Pak Sueli? Belum saya tulis. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa komandan kita ini, belum ditulis sudah kelihatan. Fiqhul ikhtilaf. Ini ya. Bismillah. Ini dalam perspektif fikih ikhtilaf. Gini, fikih itu ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang berbeda pendapat dalam menilainya. Kalau disepakati, kemungkinan cuma dua. Awas, disepakati itu namanya fiqhul i'tilaf. Jadi ada ikhtilaf, ada i'tilaf, itu beda. Ya, nanti ada al-i'tilaf, i'tilaf. Dia cuma beda harakatnya kha dengan hamzah. Nah, i'tilaf, ada ikhtilaf. Kalau ini yang disepakati, fiqhul i'tilaf, sesuatu yang disepakati. Ini ada dua jenisnya. Satu, disepakati hukumnya bahwa itu sepakat benar untuk dilakukan, sah, halal, ya, benar untuk dikerjakan. Misal, apa hukumnya kita menunaikan salat berjamaah? Apa hukumnya kita menunaikan solat 5 waktu? Apa hukumnya kita menunaikan tahajud? Itu enggak ada perbedaan pendapat di situ. Baik, hukumnya menunaikan solat 5 waktu wajib. Sudah selesai, dalilnya sudah ada, Al-Qur'annya, hadisnya sudah ada, contohnya ada. Jika ada yang mengatakan misalnya terdapat perbedaan pendapat tentang hukum solat fardu, artinya orang itu enggak pernah solat. Jadi ada yang sudah sepakat kebenarannya, benar untuk dikerjakan, hukumnya sudah jelas, maka ini masuk dalam kategori fikih yang disepakati. Ada yang kedua, sepakat bahwa itu salah, sepakat bahwa itu keliru, sepakat bahwa itu mesti ditinggalkan. Apa diantaranya misalnya? Misal, maaf, praktek-praktek dalam ibadah seperti tadi, contohnya sholat. Salat dicontohkan oleh Nabi SAW, rakaatnya diatur, subuh itu 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang datang, saya baru berhijrah, kemarin saya banyak berbuat maksiat, sekarang saya akan bertobat, mulai hari ini saya akan ganti salat-salat terdahulu, subuh kali ini 3 rakaat. Nggak bisa. Jadi yang seperti itu sepakat salahnya, persis seperti cara-cara salat yang kemudian diluruskan. Ya, ada sudah banyak di zaman Nabi, di hadis Muslim nomor hadis 397. Ada orang datang kepada Nabi namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, datang kepada Nabi di masjid Nabi, salat di samping Nabi, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid, Nabi di sisi lain di masjid. Begitu orang ini salat, kemudian sampai selesai, sallama yaminan wa syamala, salam ke kanan dan ke kiri, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, wa alaikassalam warahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi salat karena kamu belum sholat. Diminta sholat lagi. Dan ulama sepakat ketika melihat ini, mereka menyimpulkan ada yang salah dalam sholatnya. Diperbaiki oleh Nabi dari wudhu sampai dengan selesai sholatnya. Dicontohkan sampai mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu kesalahan-kesalahan yang disepakati.
Nah, kalau sudah disepakati salahnya, maka ulama sepakat ini salah, tinggalkan. Gak usah kreatif. Yang ini benar, lakukan. Jangan tambah, jangan kurangi. Sholat 5 waktu tetap 5. Kalau dikurangi salah 4. Kalau ditambah 6 terlampau soleh Anda. Ya? Nah, ini ikhtilaf namanya. Adapun yang ikhtilaf ini, ikhtilaf itu artinya beda pendapat di antara para ulama. Yang satu mengatakan lakukan, misalnya, yang satu mengatakan tidak dikerjakan. Dua-duanya punya dalil. Ini punya dalil, ini punya dalil. Yang ini punya landasan, yang ini pun punya landasan. Keduanya memiliki pegangan. Nah, dalam dua hal ini, pegangan yang dipegang oleh mereka, ada ayat-ayat Qur'annya, ada hadis-hadisnya, dan masing-masing punya dalil yang menguatkan. Sepakat para ulama, kalau sudah terjadi seperti ini, bahasanya fikih ikhtilaf, maka yang dilakukan adalah dengan dua cara. Satu, kalau Anda ingin bahas, maka bahas bandingannya secara objektif. Lihat, ini dalilnya apa saja. Ini dalilnya apa saja. Bandingkan keduanya. Sehingga Anda mengetahui turunan dalilnya, ini pun mengetahui turunan dalilnya. Dalam bahasan seperti dalam fikih disebut dengan fikih muqarin. Pembahasan fikih yang membandingkan di antara pendapat-pendapat yang ada untuk diketahui detil-detil dalilnya. Setelah diketahui ini, maka lakukan yang kedua, yang disebut dengan tarjih namanya. Tarjih, mencari cenderung pendapat yang paling kuat menurut perspektif Anda. Di antara dua dalil ini, dalilnya bagus, Qurannya ada, hadisnya ada. Ini Qurannya ada, hadisnya ada. Menurut Anda mana yang paling kuat untuk diamalkan? Silahkan, begitu Anda memilih salah satu di antara dua ini menunjukkan bahwa itu kecenderungan pilihan Anda. Pilihan yang paling kuat disebut qaulur rajih. Nah, setelah tahu qaulur rajih ini menurut saya pendapatnya ini, lakukan. Yang lain mengatakan jangan lakukan. Maka sikap setelah memilih qaulur rajih ini, kalau orang belajar fikih ikhtilaf, dia akan menghormati pada pilihan yang berbeda. Itu poinnya. Jadi kalau Anda pilih yang ini, saya kerjakan yang ini yang paling kuat. Pilihan Anda kepada yang ini tidak harus menyalahkan kepada orang lain yang memilih yang berbeda. Tapi hormati karena dia punya landasan dalil mungkin yang tidak sama dengan Anda, sekalipun Anda memilih yang berbeda. Ini sudah banyak kita ambil contohnya. Ya, misal ada orang kunut pembahasan yang lalu. Yang kunut ini dalilnya, ada turunannya. Yang tidak kunut pun punya dalil. Ini turunan-turunannya. Anda bandingkan, pilih oleh Anda. Oh, ini dalilnya ini, dalilnya ini. Saya cenderung dipakai aja deh. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekannya. Ya, atau yang lain mengatakan, enggak, menurut saya seperti Imam Abu Hanifah, ini yang paling cocok. Ini saya tidak kerjakan. Atau yang ketiga mengatakan tidak, saya seperti Imam Ahmad saja, saya enggak kerjakan yang ini saat ini, subuh tidak saya kerjakan, tidak juga kemudian saya lakukan di yang lain kecuali ada peristiwa penting saja membutuhkan doa, namanya nazilah. Tidak apa-apa. Toh Imam Asy-Syafi'i kunut tapi menghormati kepada Imam Abu Hanifah yang wafat beliau di tahun saat beliau dilahirkan. Toh beliau juga kemudian kunut tapi menghormati muridnya Imam Ahmad. Demikian Imam Ahmad menghormati gurunya Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada masalah. Jadi imam besar, salafus saleh, ahli ilmu, ahli Quran, ahli hadis, beda pendapat, saling menghormati. Anda bukan imam, makmum kadang-kadang, Quran belum hafal, hadis juga belum paham, berapa yang dikuasai oleh Anda, beda pendapat, kenapa Anda merasa benar sendiri? Itu poinnya. Jadi kadang-kadang disimpulkan yang ketiga yang selalu salah. Ingat, yang kunut benar, tidak kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Nah sekarang, kalau pembahasan ini kita naikkan kepada pembahasan maulid dalam perspektif fikih ikhtilaf, artinya ada yang tidak disepakati dalam praktikal maulid itu. Ada yang berpendapat mengerjakannya, ada yang berpendapat tidak melakukannya. Masing-masing ini ada dalilnya. Ini ada landasannya, ini ada landasannya. Maka kita akan belajar untuk menurunkan perbedaan pendapat itu. Yang ini dalilnya apa, yang ini dalilnya apa. Lalu kita kemudian hubungkan keduanya, ambil kesimpulannya. Setelah itu, baru kemudian kita saling menghormati untuk mengambil pilihan masing-masing sesuai dengan apa yang ia condong untuk memilihnya. Jelas sampai sini? Paham? Baik, ya sudah selesai bahasan kita. Sudah jelas, sudah paham, itu kan? Baik, jazakallah khair. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Dan tolong fokus dengan baik, ambil keseluruhan, jangan sebagian-sebagian. Karena sering materi ini suka dipotong. Ya, saat dipotong itu kemudian masing-masing sesuai selera menampilkannya.
Kalau yang pro ditampilkan bagian pro-nya, kalau yang kontra ditampilkan bagian kontranya. Sibuklah kemudian saling berselisih satu dengan yang lainnya. Saya pernah materi ini disampaikan oleh saya di Tanah Kusir. Saya bahas kemudian dengan terperinci, dipotong videonya, ditampilkan di satu masyarakat, terjadilah keributan di masyarakat itu. Hampir tawuran satu masyarakat itu. Anda bayangkan, ya. Yuk kita maksimalkan bahasan kita. Baik, bisa saya menulis di sebelah sana ya, kecuali kalau ini kita hapus dulu. Mana penghapusnya? Oh, Masya Allah, ada di sini. Biar dan saya selesaikan ini ya. Baik. Bismillah. Yuk kita mulai. Satu, maulid dalam perspektif fikih ikhtilaf. Yuk kita biasakan seperti pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini penting ya, hati-hati, ini sangat penting. Saking pentingnya susah dihapus tuh. Ya. Baik. Satu, yuk kita mulai. Kita mulai dulu biasakan dengan definisi untuk memahami apa yang dimaksud pembahasan ini. Ya. Kita bahas panjang-panjang maulid, tapi nggak ngerti apa itu maulid. Apa itu maulid? Ya maulud. Apa itu maulud? Ya maulid. Dua, tentang sejarahnya. Biasa kalau ayat turun ada sejarah disebut dengan asbabun nuzul, kan? Kalau hadis muncul maka ada yang disebut dengan asbabul wurud. Kalau kisah itu hadir, itu yang disebut dengan asbabul muncul, ya. Apa sejarahnya? Kita lihat. Tiga, tahan dalil-dalil yang menyertainya. Keempat, kemudian perbandingan dalilnya. Kelima, kemudian pendapat yang paling kuat atau tarjihnya. Jadi ada 5 aspek pembahasan kita insyaallah dalam pertemuan kali ini. Baik, kita mulai bagian pertama, definisi. Ada yang menyebutkan maulid, ada yang menyebut maulud. Maulid Nabi, maulud Nabi. Saya tulis begini, yang pertama maulid. Yang kedua maulud. Mauludun. Jadi ini maulid, yang ini maulud. Baik. Kira-kira yang benar mana? Maulid atau maulud? Yang maulid angkat tangan. Anda maulid? Alhamdulillah. Ada maulid di sini. Baik. Yang berpendapat maulud yang benar angkat tangan. Baik, tuh. Ya, ada yang maulud, ada yang maulid. Sisanya Allahu a'lam. Ya. Lihat sini. Ini mesti tahu dulu nih, ada maulud Nabi, maulid Nabi. Bikin spanduk satu maulud, satu maulid. Apa yang mau dicapai dari istilah itu? Kalau disebutkan maulid yang ini, itu berarti waktunya. Hari lahir. Hari lahir. Atau waktu kelahiran. Mencakup harinya, mencakup juga bulannya, ya, mencakup juga tahunnya. Baik. Hari apa, bulan apa, tahun. Itu standar dari sejak sebelum jahiliyah ke jahiliyah sampai sekarang milenial. Silakan kalau Anda masuk misalnya mengisi di formulir apapun, mau ke bank, mau ke macam-macam dan sebagainya. Maka formulasi tempat tanggal lahir itu begitu masuk tanggal, selalu waktunya adalah tanggalnya berapa, bulannya apa, kemudian tahunnya tahun berapa. Itu standar. Jadi kalau disebutkan maulid, yang dimaksud waktunya. Kalau disebutkan maulud, itu yang dimaksud baiknya, sosoknya. Siapa yang lahir? Ya, siapa? Kalau ini kapan lahir, kalau yang ini siapa yang lahir? Sosoknya. Yang dibahas hal yang segala yang terkait dengan sosok yang lahir itu. Ya, siapa yang lahir itu? Kemudian apa keistimewaan yang melekat pada orang yang lahir itu? Membawa misi apa ia dalam kelahirannya itu? Bagaimana keteladanan yang ditampilkan kemudian dalam kehidupan orang-orang atau orang yang lahir itu? Jadi kalau kita berbicara tentang maulud, maka yang dibahas adalah sosoknya. Kalau kita berbicara tentang maulid, maka yang dibahas adalah waktu kelahirannya. Nah, saya ingin sepakat dulu, kita bahas maulud atau maulid hari ini. Udah, jangan acungkan tangan. Antum yang maulud, mau bahas apa? Dua-duanya. Maulid, mau bahas apa? Dua-duanya. Pilih dua atau satu?
Dua, alah terserah lah. Ya, terserah. Ya, dah sini. Baik, kita pelan-pelan turunkan antara maulud dengan maulid. Kalau kita bahas maulid, betul, jangan dipotong tuh. Kalau kita bahas maulid, maka ini terkait dengan waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru pengertian bahasa. Kita belum bahas pengertian tentang fikihnya atau istilah yang kita ingin urai pada kesempatan kali ini. Maulid terkait dengan waktunya, kapan lahir. Kalau kita sandingkan ini dengan Nabi, Maulidun Nabi artinya kapan Nabi lahir. Ya, sepakat para ulama berdasarkan hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162. Rawinya yang meriwayatkan hadisnya namanya Abu Qatadah Al-Ansari. Ya. Abu Qatadah Al-Ansari. Ini menunjukkan dari Ansar. Kalau Ansar berarti orang Madinah. Baik, meriwayatkan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama su'ila, Nabi SAW menjawab ketika ditanya tentang puasa hari Senin yang beliau lakukan itu. Maka beliau menjawab, dzalika yauma wulidtu fihi. Hari itu adalah hari saat aku dilahirkan. Hari Senin. Berdasarkan keterangan hadis ini, maka kita jawab harinya hari Senin. Ketemu sekarang? Baik, jadi kalau Nabi itu masuk hari kelahirannya, yang dilakukan oleh beliau bukan tiup lilin, karena lilin tidak ada, kan? Bukan tiup kompor, karena kompor tidak ada. Baik, bukan berarti harus ditiup, bukan karena lilin ada atau tidak ada kemudian mesti ditiup, bukan. Yang dilakukan adalah jika masuk hari kelahirannya Nabi menunaikan puasa. Ini kita bisa contoh. Kalau Anda masuk hari-hari lahir, silakan biasakan. Daripada tiup lilinnya, happy birthday tuyul. Tuyul tambah L ya. Baik, misal. Nggak ada kerjaan yang seperti itu, ngapain? Contoh dari Nabinya puasa. Apa esensi puasa itu? Dua. Esensi puasa cuma dua. Satu, meningkatkan takwa. Karena itu ayat puasa ditutup dengan kalimat peningkatan takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takwa meningkat. Takwa itu peningkatannya wujudnya dalam bentuk ibadah. Salatnya meningkat, baca Qurannya meningkat, infaknya meningkat. Karena itu orang puasa kecenderungannya pasti akan meningkat ibadahnya. Silahkan cek, sebelum Ramadan tiba, salat-salat Anda mungkin cukup yang fardu. Ya ketinggalan fardu biasa-biasa, masuk Ramadan ketinggalan sunnah, gelisah antum. Sunnah itu bisa dikejar saat Ramadan. Sebelum puasa yang dibaca Al-Quran, saat masuk puasa nggak baca Quran, Al-Quran nggak enak rasanya. Saat sebelum puasa yang minta di depan mata, kasat mata belum tentu dikasih. Saat puasa yang nggak kelihatan dicatat. Berapa miskinnya di sini, berapa yatimnya, berapa du'afanya dicatat oleh antum tuh. Itulah puasa yang mendorong kita meningkatkan ibadah. Jadi kalau sudah masuk ke hari lahir dicontohkan oleh Nabi, hei ini hari kamu lahir, boleh jadi kamu wafat juga di hari ini. Dari sekian sampai kamu lahir sekarang, usia 40 tahun, 45 tahun, sudah berapa banyak bekal akhiratnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, bersama Nabi lagi. Tapi sholat masih ketinggalan, baca Quran masih belepotan, infak juga belum ada yang dikumpulkan. Cita-cita surga, surganya Firdaus. Sampai di mana pemikiran kamu? Sehat, ya. Nah itu poinnya. Jadi kalau sudah masuk hari lahir banyak muhasabah, lihat-lihat, itu poinnya. Dia bisa diartikan puasa secara real, bisa diartikan juga introspeksi diri, catat kalau diwafatkan hari ini seperti apa bekal yang dibawa. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia, akhirat lupa untuk disiapkan. Kedua, fungsi puasa itu menekan maksiat, nafsu ditekan. Makanya saat puasa dijaga-jaga maksiat. Orang bicara biasanya misalnya ada bicarakan orang lain, tahan-tahan, marah ditahan-tahan. Silahkan cek, ya terprovokasi ditahan-tahan. Minimal latihan puasa itu membuat kita lebih kuat menahan maksiat. Dipaksakan, motivasi awalnya takut batal puasa, kesananya akan jadi kebiasaan. Ya sekarang maghrib misalnya, jam berapa maghrib sekarang? Tuh, ayo lihat sana tuh, ayo lihat sana. Oh, jam berapa? 17.48, 17.45 kemerdekaan. Dia kan 17.47, macam-macam lah. Ambil 17.48, 17.48 maghrib, jam 17.30 setengah 6 dicela habis-habisan.
Dasar kamu gini gini gini, dasar Pak Suhaili gini 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 gini, macam-macam itu kan. Polisi masih dimarahin, ya. Oh, ditahan sama beliau, nggak marah. Kenapa? Pak, kok nggak marah? Ah, nanti aja habis maghrib. Habis maghrib tuh. Tahan, minimal takut batal. Tunggu habis maghrib lupa. Karena untuk apa marah? Tahan. Jadi kalau ini rumus dipraktekkan dengan baik, dibaca hadisnya, masuk hari lahir puasa, introspeksi, jauhi maksiat, tingkatkan ibadah. Kalau semua orang begini, jadi orang baik, Pak. Jadi orang baik, teman-teman. Di Islam itu semua tuntunannya indah. Ini baru satu. Jadi kalau kita bahas ini, pelan-pelan kita bahas. Kalau disebut maulid, ini yang kita terangkan. 2, bulannya bulan apa? Ya, disepakati oleh orang ulama, walaupun sedikit ada perbedaan dalam detailnya. Ya, yang banyak menyepakati bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya. Ada sebagian mengatakan lahir di bulan Ramadan, tapi pendapatnya tidak kuat. Yang paling kuat adalah kebanyakan berpendapat Rabiul Awal. Di harinya hari apa? Senin. Bulannya bulan apa? Rabiul Awal. Jelas sampai sini? Baik, jadi kalau Rabiul Awal berarti bulan keberapa? 5 atau 6? 4 atau 3? 3 itu. 10, 5, 6, 4, 3. 1, yuk kita hitung. 1 apa? Bukan Muharram, Al-Muharram. Al, pakai al, ingat. Al, banyak yang salah, orang Arab pun salah. Ya, saya waktu dulu ngajar orang Arab di Arab, banyak mengatakan Muharram. Yang benar Al-Muharram. Itu masuk dalam bab Al-Akhta' Al-Lughawiyah Asy-Sya'i'ah. Kesalahan-kesalahan yang banyak menyebar, disebut salah, sudah nyebar luas, kaprah, maka muncul istilah salah kaprah. Ya, Muharram itu kalau tidak pakai al, itu artinya segala yang diharamkan. Mabuk, Muharram. Judi, Muharram. Berselisih, Muharram. Korupsi, Muharram. Hukumnya haram. Kalau Anda ingin mencoba menjadikan waktu-waktu Anda bebas dari yang segala yang diharamkan, di saatnya saya meninggalkan yang diharamkan, maka tambahkan al di depan nama itu. Jadi al-Muharram, waktu berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak zaman jahiliyah ketika ada al-Muharram, orang-orang jahiliyah itu mereka sudah semua gencatan senjata. Unik nih. Di bulan-bulan haram ini, di bulan-bulan haram masuk al-Muharram, sudah nggak boleh ada yang berperang, nggak boleh ada yang berselisih, tidak boleh kemudian ada yang saling mencela, bunuh macam-macam, nggak boleh. Berhenti sejenak di sini. Jadi kalau ada yang dicela sekarang, balasnya nanti, ya bulan berikutnya lagi. Tuh, itu. Jadi mereka tahan-tahan betul. Itu al-Muharram. Bulan kedua disebut apa? Safar. Bulan ketiga disebut apa? Rabiul Awal. Bulan yang ketiga. Bulan yang keempat? Bukan thani tapi akhir. Kalau thani nanti ada thalith, ada rabi dan sebagainya. Rabiul akhir. Yang kelima apa? Jumadil awal atau Jumadil thani? Bukan Jumadil awal, bukan Jumadil thani. Yang benar Jumada al-ula. Kalau Jumadi itu orangnya. Kalau Jumada musimnya. Jumada itu musim gugur, kering. Di gugur kering, bunga-bunga sudah mulai rontok, daun-daun sudah turun, kering, itu Jumada. Kalau orangnya Jumadi. Nah itu, tapi dalam bahasa Arab, ingat ya, bukan dalam bahasa Jawa. Orang yang kering gitu kan, susah senyum, diem aja. Kayak keindahan tuh gugur dari dalam dirinya, ya. Di wajahnya nggak ada aura kebaikan. Baik, misalnya namanya Husen, tapi begitu ditanya, apa kabar? Jumadi. Nah, berarti itu Jumada, ya. Jumadal ula, Jumadal akhirah. 7 apa? 7 apa? Syaban atau Ramadan? Rajab, ya, Rajab. 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah atau Dzulqaidah? Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqaidah, Dzulqi'dah. Ya, Dzulqi'dah. Jangan ngarang ya, jangan ngarang. Baik. Dzulqa'dah, kalau qa'dah itu artinya duduk terus bangun lagi, duduk singkat, duduk begini, bangun lagi, itu isim murrah namanya qa'dah. Kalau Qi'dah seperti ini, itu artinya duduk santai sambil minum teh, minum kopi, gitu kan, dan sebagainya, itu Qi'dah. Kenapa bulan ke-11 disebut duduk-duduk santai?
Prabu Siliwangi punya kekuasaan sangat panjang dari Banten membentang sampai ke perbatasan Jawa. Ketika sedang inspeksi mendengar ada suara yang sangat indah. Dilihat-lihat oleh beliau, ternyata Masya Allah seorang perempuan cantik luar biasa, punya aura yang bagus, kalimatnya bagus. Beliau kemudian berminat untuk menikahinya. Masya Allah, kalau Anda kedatangan seorang raja yang punya pengaruh luar biasa, hartanya melimpah, ingin melamar anak Anda, diterima atau tidak? Coba lihat, terima. Oh, Masya Allah. Baik, raja itu adalah Fir'aun, diterima nggak? Lihat dulu raja itu siapa. Perhatikan Nyai Subang Larang, ini raja punya pengaruh luas, tapi di hatinya keluar kalimat yang sangat indah. Anda masuk Islam, saya terima pinangannya. Anda masuk Islam, tidak ada getaran, tidak ada ketakutan dan sebagainya. Kalau orang sudah mendekat kepada Allah dengan kuat, maka yang ada ketakutan dalam dirinya hanya takut kalau melanggar ketentuan Allah. Tapi yang terjadi kalau kalimat Allah diucapkan lewat hati yang kuat, maka sentuhannya akan ke hati. Sentuhannya ke hati. Di ketika Anda tepat menyentuh dia di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Wah, masuk dia ke situ. Kenapa? Catat tuh. Dibuat status ya. Kemudian nikah dengan Nyai Subang Larang, masuk Islam. Ketika menikah itulah kemudian melahirkan 3 orang anak. Anak pertama, karena tradisi pada saat itu memberi nama dengan nama-nama tadi, momentum binatang yang kuat yang ini, seperti nama-nama jahiliyah dulu diberi nama. Maka muncullah anak pertama lahir tahun 1423, dikenal dengan Walang Sungsang. Baik, yang kedua perempuan tahun 1426 dikenal dengan Rara Santang. Yang ketiga 1427 dikenal dengan Raja Sengara. Begitu lahir sangar wajahnya, disebut Raja Sengara. Ya. Nah ini kemudian berubah nama, Walang Sungsang jadi Abdullah Iman, Rara Santang nanti menjadi Syarifah Mudaim. Keterangan ini disebutkan diantaranya dalam buku Api Sejarah karya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara halaman 147, ya, dicetakkan tahun 2017 di bulan April bertepatan dengan Jumadil Awal. Nah teman-teman sekalian, di situ turunannya. Nanti kalau dibahas lebih panjang lagi, Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman kemudian pergi menunaikan haji. Saat menunaikan haji di situ bertemu dengan salah seorang anak Ahmad Jumadil Kubra, namanya Syarif Abdullah, berasal dari Mesir, menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan anak namanya Syarif Hidayatullah. Tinggal di Mesir selama 20 tahun, belajar dengan Pak Ilah As-Sakandari. Ya, penulis kitab Al-Hikam itu pulang kemudian ke Nusantara menghadap kakeknya Prabu Siliwangi, diberi wilayah di Gunung Jati dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Abdullah Iman Bali diberikan daerah namanya Lemah Hungkuk. Di Lemah Hungkuk itu ada campuran ras macam-macam, ada Arab, ada Cinanya, ada lokalnya. Kebiasaan mereka itu mengambil udang-udang untuk jadikan terasi. Ya, ada airnya dikeringkan dulu, air bahasa lokal disebut dengan cai, disingkat jadi ci. Ambil diproses jadi udang-udang, kemudian diproses lagi, kemudian jadi makanan-makanan disebut dengan rembon, udang rembon. Maka campuran disebut dengan Cirebon. Ada yang mengatakan dari Caruban, Carubannya sekarang ada di wilayah Lasem. Kalau Anda ke Lasem, kalau Anda lewat misalnya dari Pantura itu, dari Semarang belok kiri masuk ke Demak, Demak kemudian tembus ke Kudus, Kudus kemudian ke Pati, Pati ke Rembang masuk Lasem. Sebelum Masjid Agung sebelah kirinya ke arah kemudian pantai, belok kiri di situ ada wilayah Caruban, ada pantainya di situ. Ada beberapa yang makam-makam yang orang-orang dulu di situ, ya. Nah, kira-kira begitulah ya. Di Cirebon. Sudah, nanti kelamaan kita. Apa hubungannya dengan Maulid Nabi? Tidak ada. Balik ke sini. Nah, jadi tahun-tahun nama-nama hewan itu biasa dulu-dulu tuh muncul seperti itu untuk mengenang peristiwa. Paling gampang ada peristiwa apa, itu yang dimasukkan. Nah, setelah datangnya Islam nanti diatur tertib, kalender jadi tertib, penanggalannya ada, tahunnya ada, bahkan nama-namanya dikembalikan kepada nama-nama yang terbaik. Bahkan di masa Nabi, Nabi melarang para sahabat untuk menggunakan nama-nama satu yang sifatnya makruh. Makruh itu kesannya buruk, bisa menjadikan jelek bagi dirinya walaupun tidak langsung haram. Bisa nama-nama yang mengundang bencana. Jadi jangan berikan nama-nama walaupun Anda melihatnya enak, tapi jangan diberikan seperti itu. Seperti nama-nama yang mengundang misalnya orang lain menertawakan dia, diberi nama dengan pelawak misalnya, kan? Atau diberi nama dengan yang mendatangkan musibah. Siapa ini? Ini si sedih berkali-kali, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Jangan tinggalkan, termasuk gelar. Gelar, bahkan turun ayat di situ. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kalian tanabazu bil alqab, berikan gelar-gelar yang tidak sesuai. Apalagi gelar-gelar menyimpang. Di Ustadz misalnya sekarang banyak disingkat, nggak apa-apa kalau bagus, tidak ada masalah untuk memudahkan. Ustadz Adi Hidayat UAH, Ustadz Abdul Somad misalnya UAS, Ustadz Bakhtiar Nasir UBN. Tapi tidak semua Ustadz disingkat jadi bagus. Ustadz Yaya Kusmayanto Uya misalnya, kan nggak enak. Sudah. Dah dihafal.
Nah, jadi lahirnya bulan apa? Rabiul. Tahunnya tahun apa? Tahun gajah. Dilihat tahun gajah ke penanggalan sampai kekinian, ketemulah 571 Masehi. Antara 570 sampai 571 Masehi. Baiknya 600 tahun setelah dari risalah Nabi Isa alaihissalam. 2000 tahun dari risalah Nabi Musa alaihissalam. Tahunnya kemudian ketemu dipetakan tahun gajah dengan kisaran tahun ini. Kemudian Rabiul Awal dicari lagi Masehinya bertepatan dengan bulan April. Kemudian ketemu, ini tanggalnya berapa nih hari Senin ini? Nah, ada yang kemudian melihat, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang menulis lagi tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12. Yang populer tanggal 12, walaupun belakangan kemudian yang terkuat menunjukkan tanggal 9. Sedangkan 12 itu waktu wafatnya Nabi SAW. Ya, terlepas dari ini semua, ini pendekatan-pendekatan hitungan, tapi mereka sepakat di bulan Rabiul Awal, harinya hari Senin. Jelas di sini? Baik, yang lebih sepakat lagi orangnya ada. Yang bahaya itu, sepakat tanggalnya itu terjadi, sepakat tanggal sekian, tapi nggak ada yang lahir. Itu yang bahaya, ya. Karena itu kita bahas sekarang. Ini tanggalnya sudah ketemu waktunya, baru kemudian kita bahas tentang sosoknya secara singkat. Nanti kita padukan dua ini dengan perjalanan sejarah, kapan kemudian muncul seperti apa yang disebut Maulid Nabi dalam pengertian masa kini. Kalau disebutkan Maulud, itu sosoknya. Siapa sosok yang lahir? Seorang yang sangat mulia. Saking mulianya, sosok ini dinantikan oleh orang-orang sebelumnya. Bukan hanya orang biasa, tapi kalangan-kalangan para nabi. Bahkan maaf ya, pemuka-pemuka umat sebelumnya pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengharapkan kedatangan sosok ini. Ini saking mulianya, 30 generasi sebelum kelahirannya sudah dimohonkan kepada Allah supaya lahir. 30 generasi sebelum kelahirannya. Di beliau ini kalau diurutkan sampai 30 generasi ke atasnya, itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Pas 30. Ulangi. Nah, dia 30 generasi ini. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Itu keduanya di zaman itu sudah bermohon kepada Allah. Lahir ya Allah, cepat kirimkan seorang Rasul. Kirimkan seorang Rasul menunjuk kepada beliau. Muhammad SAW. Dari mana tahunya Ustadz? Apakah Ustadz mengarang? Tidak. Keluarkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Lihat ayatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, setelah Nabi Ibrahim selesai meninggikan bangunan Ka'bah dengan Nabi Ismail, selesai Ka'bahnya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya, ya Allah, Rabbana wab'ath fihim, mohon utus nanti seorang Rasul dari kalangan orang-orang masyarakat sekitaran Ka'bah ini. Ini Ka'bah. Utus ya Allah seorang Rasul nanti yang lahir di sekitaran Ka'bah. Dari masyarakat yang hidup sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun seorang Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda umrah atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum, semoga disegerakan ya, dan tidak cukup dengan amin nabung. Nah, ini Zam-Zam kan? Ini Ka'bah di sini nih. Ka'bah posisinya ini Zam-Zam Tower, ini Bukit Safa ini maaf Safwa, Burj Safwa. Ya, Hotel Safwa. Ininya ada jalan raya, di sini tempat burung-burung kumpul, di Jabal Kubais, ini Istana Raja membentang. Anda ke sini ketemu dengan Gate 1, King Malik Abdul Aziz, ya. Masuk sini boleh, tapi kalau mau baik ngelihat ke tempat rumahnya Nabi dilahirkan, Anda belok ke kanan ke sini. Begitu belok di sini, nanti Anda sebelah kirinya bertemu dengan pintu 26, sini pintu 27, sebelah kanan ini istana. Ya, di sini ada penjaganya, ada pos security-nya, CCTV-nya satu menghadap ke sini. Nah, ini ada penjaganya yang pakai pakaian warna coklat. Lurus, mulai kipas angin satu di sini sampai ke ujung. Ada 35 kipas angin sampai dengan ke ujung sini. Saya hitung langsung, ya. Baik. Kemudian di sini untuk mengajar, bukan ingin memetakan lain-lain ya. Ya. Nah, ini ke sini ada Babun Nabi di sini, gate Babun Nabi. Terus ada sebelumnya Babul Ali, kemudian di sini ada Babus Salam. Babus Salam ini sebetulnya sunnahnya dari sini masuknya. Ya. Babus Salam, sunnah dari sini. Kenapa dari sini? Karena nanti kalau masuk dari sini langsung ketemu Bukit Safa untuk sa'i, bersamaan dengan Safa langsung nanti ketemu Ka'bah dari sisi Hajar Aswad. Jadi Anda nggak perlu muter-muter lagi. Ya, masuk lewat sini. Turun ada dua jalan. Di sini menggunakan tangga biasa, ini eskalator, ini tangga biasa.
Yang jaga di sini satu orang, kursinya warna merah, orangnya gagok, pakai jubah putih. Ini kursi warna hijau sebelah sini. Lurus ke sini, sekitar jarak 150 meter, lurus ke arah sini, lurus, ya ada bukit di sini. Di bawah bukit itu ada bangunan warna krem. Samping bangunan warna krem itu ada tempat untuk ngambil air zam-zam dengan menggunakan jirigen. Jirigen ini dijual dua jenis. Yang jenis pertama agak kecil itu 5 real harganya. Yang besar itu 10 real harganya. Jadi kalau Anda mau ke hotel bawa jirigen isi air zam-zam, jangan ngambil di keran-keran sekitaran masjid. Datang ke wilayah ini, gratis. Ya, masukkan ke situ, bawa. Sampingnya persis tempat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat ini sekarang disamarkan namanya di Al-Maktabul Qadimah, museum, perpustakaan lama. Di situ ada buku-buku untuk belajar. Kadang minta Anda dikasih. Cuma kenapa disamarkan? Karena banyak orang mengkultuskan tempat itu sampai salah ibadah. Ini yang salah. Ini yang keliru. Jadi sudah tahu Ka'bahnya di sini, kadang-kadang ada yang sholat ngadep ke sini. Ada yang lepas baju luarnya, ada yang ngelepas syalnya, diusap-usapkan ke sini sampai dibuatlah kemudian peringatan di dinding yang sebelah sini. Ada tulisan, ada gambar orang begitu dicoret silang seperti ini, ditulis tidak benar melakukan ini salah, ditulis dalilnya, ditulis dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Urdu plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah salah juga, makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Ya kalau ditulis tidak pakai bahasa Indonesia, tidak ada orang Indonesia ke situ. Buktinya nggak ada bahasa Jepang, nggak ada bahasa Cina. Padahal orang Jepang ada ke situ, orang Cina ada, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia. Ada yang keliru. Artinya sejarah secara sejarah jelas. Yang lahir di sekitaran Ka'bah cuma sosok ini. Di tempatnya ada, sampai sekarang posisinya ada. Siapa yang lahir di situ? Seorang yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bayangkan 30 generasi sebelumnya sudah memohon kepada Allah. Nanti dikabulkan oleh Allah. Saat dikabulkan keterangannya di Quran surah kedua ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Yang menarik begini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mintanya 4. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. 1. Wa yu'allimuhumul kitab. 2. Wal hikmah. 3. Wa yuzakkihim. 4. Innaka antal azizul hakim. Tapi saat dikabulkan 5. Lihat keutamaan Nabi Muhammad. Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Diminta 4, dikasih 5. Buka Al-Baqarah ayat 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kami kabulkan nih, kami utus seorang rasul dari kalangan kalian. Yatslu alaikum ayatina. 1. Wa yuzakkikum. 2. Wa yu'allimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW diminta 4, dijawab 5. Nabi Musa menghadap ke Fir'aun untuk berdakwah. Berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli. Ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Kalau dicela aku bisa menerima. Sabar aku, mudahkan urusanku. Nabi Musa itu kurang apa? Nabi Rasul dekat dengan Allah. Berdoa kepada Allah, dikabulkan. Nabi Muhammad belum berdoa, turun ayat. Musa minta Rabbi syrahli. Nabi Muhammad belum minta alam nashrah laka sadrak. Perhatikan. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Lapangkan jiwaku. Ya, minta dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Musa minta wa yassirli amri, dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa alaihissalam jaraknya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sama. Bahkan sebelum lahir sudah ngasih kabar gembira kepada umatnya. Buka Quran surah 61 ayat ke-6 itu, paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ngasih kabar ke umatnya, saya kasih kabar gembira ya, akan datang kabar gembira. Ini hukum dunia mengatakan kabar gembira itu dikasih tahu kalau bayinya sudah lahir. Ini bayinya belum lahir 600 tahun sebelumnya udah ngasih kabar gembira. Ginilah, antum misalnya, maaf ya. Siapa nama? Akbar, Masya Allah. Akbar apa? Saya panggil Muhammad Akbar Firdaus. Pakai awalan ya. Jangan tunggal. Akbar, Muhammad Akbar Firdaus. Saya panggil tiga-tiganya bagus lah. Saya panggil Muhammad misalnya ya. Firdaus, Akbar Firdaus. Saya panggil Firdaus sajalah. Firdaus, Masya Allah, ngasih kabar ke temannya. Siapa namanya? Fajri, Masya Allah. Fajri, Alhamdulillah, saya punya anak. Siapa namanya? Muhammad. Gimana anaknya? Nanti setelah menikah. Kira-kira gimana respon antum? Di mana-mana orang ngasih kabar gembira, lahir bayinya ngasih kabar gembira. Ini saking mulia Nabi Muhammad SAW, saking mulianya belum lahir sudah ngasih kabar gembira. Saking senangnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal 600 tahun sebelum datang. Saking bahagianya Nabi Isa mengatakan pada umatnya, Nabi Isa, Mesias, Yesus mengatakan pada umatnya, akan datang Rasul setelah aku. Aku Nabi, aku Rasul, tapi setelah aku akan datang Rasul yang sangat mulia. Ismuhu Ahmad. Gembira padahal belum lahir.
Anda bayangkan, Nabi Isa itu Nabi, Rasul. Lahirnya luar biasa, wafatnya luar biasa. Naik ke langit kemudian diangkat dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi belum lahir sudah gembira. Ente siapa? Nabi bukan, Rasul juga bukan, surga belum ada jaminan, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Nggak ada kegembiraan di hadapan Nabi Anda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa? Dia aneh kalau ada orang yang nggak gembira. Nabi Rasul ya gembira, masa antum bukan Nabi bukan Rasul nggak gembira? Paham ya? Tuh, awas. Nah ini sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, nanti kita lihat Nabi Isa ngasih nama siapa? Disebutkan dengan nama apa? Ahmad. Lihat, Ahmad. Ini saya bahas dengan tuntas dulu nih. Ini masih pengantar nih, belum ke intinya. Ahmad. Sementara ketika diberi nama beliau lahir, diberi nama dengan apa? Muhammad. Bahkan disebutkan dalam Quran 4 kali, Ahmad sekali. Lihat nih, di antara mukjizat penamaannya, jarang disebutkan ini. Ahmad sekali disebut dengan Muhammad 4 kali. Lihat baik-baik, Muhammad 4 kali. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. 4 kali dengan nama Muhammad, sekali dengan nama Ahmad. Kalau disebutkan Muhammad, itu bentuk superlatif, sighah mubalaghah dari kata Mahmud, yang punya hubungan baik dengan sesama, hablum minan nas, dengan lingkungan bahkan. Sehingga datang pujian mengalir kepadanya. Kalau Anda dipuji dari luar, itu disebut dengan mahmudun, persis seperti mukarram. Ya, al-mukarram artinya melekat pujian kepadanya karena hubungan baik dengan sekitarnya. Perhatian bagus, baik. Jangankan pada manusia, pada hewan itu luar biasa perhatian. Bahkan saat orang menyembelih, oleh Nabi diperhatikan, hei jangan sakiti hewannya. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih, sempurnakan sembelihan, baguskan. Jangan berikan penderitaan kepada hewan, karena itu dicontohkan sekali goresan. Gesek, ya gorok sekali sudah selesai. Ya, jangan sampai menyakiti hewannya. Bahkan saat Anda akan menyembelih pun kata Nabi tajamkan pisaunya. Bahkan saat menajamkan pisaunya itu pun jangan di hadapan hewan yang akan disembelih. Siap-siap ya, siap-siap. Sabar nanti ya, sabar. Kandidat selanjutnya, kandidat. Nah, itu pada tumbuhan, silakan cek pada tumbuhan. Bahkan dalam suasana perang kata Nabi jangan rusak tanaman. Jangan merusak tanaman. Di mana ada peraturan peperangan, nggak boleh merusak sekitarannya. Di Islam itu indah. Dalam perang saja yang penuh dengan kecamuk, jangan rusak. Makanya heran kalau ada orang-orang tidak ada perang, dia nebangin pohon, dia gundulin hutan, nyebabin banjir. Ya banjirnya banjir badang, banjir macam-macam dan sebagainya. Dosanya besar tuh. Dosanya besar. Dalam perang aja dilarang merusak tumbuhan. Ini nggak ada suasana perang, nebangin macam-macam sampai mengakibatkan musibah. Anda bisa bayangkan nggak? Dosanya besar. Nah, jadi ada hal-hal yang kelihatan kecil tapi dampaknya banyak. Itulah Muhammad. Kenapa disebut dengan Muhammad? Baiknya luar biasa. Nah, Nabi Isa itu punya sifat-sifat yang mirip-mirip sama dengan Nabi Muhammad. Apa sifatnya? Sama-sama punya ajaran kasih, punya ajaran sayang. Lewat dengan muridnya di samping sungai. Begitu lewat, muridnya mengatakan, "Guru, itu bangkai binatang itu bau sekali." Itu ada bangkai hewan yang dianggap haram kekinian, itu kemudian di situ ada bangkainya, bau kata muridnya. Apa kata Nabi Isa? Coba lihat giginya, begitu putih dan bersih giginya. Kata muridnya, "Guru, kenapa engkau berkata seperti itu?" Jadi muridnya melihat, mencium baunya, Nabi Isa melihat putih bersihnya. Kata Nabi Isa, demikianlah manusia, dia hanya akan mengeluarkan apa yang ia fikirkan. Kalau pikirannya kotor, yang keluar yang kotornya. Kalau pikirannya bersih, maka yang keluar adalah kalimat kebersihannya. Saat orang lain memikirkan yang buruknya, Nabi Isa saking kasihnya memikirkan yang baiknya. Nabi Muhammad luar biasa. Jadi Nabi Isa luar biasa, punya dua sifat yang sama. Karena itulah ketika menyebutkan Nabi yang terakhir yang lahir nanti, beliau menyebutkan bukan dengan nama Muhammad, karena saat itu banyak menduga Nabi Isa itu Nabi terakhir. Maka beliau kemudian sampaikan, saya bukan yang terakhir itu nanti yang paling hebat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Dia punya sifat kedekatan dengan Allah jauh dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau satu kali Anda mendekat kepada Allah, satu keunggulan disebut dengan Hamid namanya. Hamidun, yang memuji Allah dalam satu sifat. Misal, rajin tahajud, tapi puasa belum konsisten. Senin Kamis belum, Ayyamul Bid tidak, Daud juga, puasa Daud tidak sama sekali. Baru tahajud, itu Hamid. Atau sebaliknya, puasa rajin, tahajud belum. Tapi kalau tahajud dikerjakan, maaf, puasa dilakukan, sedekah yang paling bagus, yang paling mulia, maka berubah jadi bentuk superlatif. Dari Hamid jadi Ahmad.
Kenapa beliau disebut Ahmad? Karena sifat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Silahkan cek sedekahnya, tak tertandingi. Kesaksian Ibnu Abbas, kalau sudah masuk Ramadan apalagi masa pemberiannya Nabi seakan-akan tak terhentikan. Kasih, kasih, kasih. Dan hebatnya bagaikan angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi. Ngasihnya tuh enak, lembut, nyaman. Ya kan ada orang ngasih tuh kadang-kadang ngasih tapi mukanya nggak ngenakin. Ya tidak. Ini Pak, silahkan ambil. Aduh Pak, terima kasih. Nggak apa-apa, itu kan hak Bapak infak. Bapak kan miskin. Nabi tahajudnya silahkan cek Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Sampai kata Sayyidah Aisyah, sampai terseduh mengatakan sampai bengkak-bengkak kakinya. Padahal beliau madbun bil jannah, dijamin surga, ma'sum minal maksiyah, dijaga dari maksiat. Ditanya kenapa mesti begini? Apa jawabnya? Santai aja. Afala akunu 'abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur dengan semua nikmat itu? Enggak tertandingi. Enggak tertandingi. Bacaan Qur'annya, tilawahnya, murajaahnya, sampai murajaah dengan malaikat, murajaah dengan sahabatnya. Ibnu Mas'ud tolong bacakan ayat ini, ya Rasulullah, ayat itu kan turun pada Anda. Apa tidak boleh aku mendengar dari yang lain? Masih tidak gengsi mendengar dari yang lain. Bacakan, dengarkan. Itu luar biasa. Semuanya terkumpul pada beliau, kemuliaan, kedekatan dengan Allah. Makanya disebut orang paling takwa yang pernah hadir di bumi. Karena dekatnya dengan Allah, maka dinamai dengan Ahmad. Ingat, semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad mulia, bentuknya sifat, bukan zat. Kalau zat itu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Fajri, oh, yang nengok Fajri, bukan Muhammad Akbar. Untuk membedakan, ketika saya panggil si A, yang nengok si A, bukan yang lain. Itu zat namanya. Yang kedua sifat. Sifat itu melekat kepada zat dengan keunggulan yang melekat di dalamnya. Jujur sifat, sabar sifat, baik sifat. Nama Nabi Muhammad dengan izin Allah yang melekat kepadanya semuanya sifat, bukan zat. Kenapa? Untuk menunjukkan keabadian, kemuliaan sifatnya sehingga bisa diteladani dalam setiap waktu. Sifat yang terus berjenjang diteladani setiap waktu disebut dengan uswah namanya. Maka turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dari segi penamaannya. Lahirlah sosok disebut dengan Muhammad, disebut dengan Ahmad. Saya tidak akan bercerita sampai kedalamannya, terlampau panjang kalau kita bahas. Singkatnya, sosok ini jadi inspirasi dari semua tahapan kehidupannya. Dari kecil jadi teladan, saat pemuda jadi Al-Amin, saat jadi Nabi semua terkumpul kemuliaan pada beliau. Sampai sebagai seorang ayah teladan, sebagai seorang suami teladan, seorang kakek teladan, seorang pemimpin teladan, seorang yang pernah berbisnis teladan, seorang yang pernah berdagang teladan. Semua aspek kehidupan terkumpul miniaturnya kepada kehidupan beliau. Dan hebatnya, semua yang bergabung dengan beliau, belajar dari beliau, juga jadi teladan dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda jadi sosok apapun, tinggal cek profesi Anda apa, lihat pada kehidupan Nabi. Sederhana, ikuti jadi teladan Anda. Jadi suami, lihat, keluarkan bagaimana tipikal kepribadian Nabi. Jadi bapak, keluarkan. Jadi ibu, bagaimana ustadz, keluarkan istri-istri Nabi. Bagaimana hidup dengan beliau. Karena itulah istri Nabi ditetapkan oleh Allah lebih daripada 4. Kenapa? Saya sering katakan, karena mewakili seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Di Anda itu kalau pulang ke rumah, coba pelajari istri Nabi, Anda akan temukan di antara itu istri Anda pasti ada yang mirip dengan salah satunya. Bukan parasnya, kalau itu mesti jauh, ya. Bukan, perilakunya. Ada, sebelum menikah dengan Nabi, kelihatan dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan, ada Pak. Cemburunya dulu urusan dunia, ngitungnya urusan uang belanja. Setelah menikah dengan Nabi, Masya Allah, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Cemburunya pada urusan ibadah. Kalau si fulana mendengar satu ayat ini, saya pun mesti mendengar satu ayat ini. Kalau dia tahajud dengan Nabi, saya pun mesti tahajud dengan Nabi. Nah, Anda lihat karakteristiknya dari yang paling gesit seperti Sayyidah Aisyah, dari yang sabar seperti Saudah binti Zam'ah, yang terkumpul semua kemuliaannya seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Coba lihat kira-kira istri Anda mirip yang mana? Keluarkan bimbingannya, ibu juga belajar. Anda akan temukan di situ bagaimana perbedaannya. Silahkan cek. Setelah itu, kenikmatan hadir dalam rumah tangga. Mama, apa kabar hari ini? Kabarku secerah suasana hati Papa. Wah, Masya Allah. Papa bagaimana suasana hatinya? Mendung. Pokoknya enak lah. Nah, sekarang dari semua kemuliaan-kemuliaan tadi, baik tanggal lahirnya, waktunya sudah tahu, sosoknya demikian adanya, tiba-tiba terjadilah kemudian perjalanan sejarah. Kita baru ini nih, udah 5:30. Nah, sekarang masuk perjalanan sejarah. Wafat Nabi SAW. Beliau manusia, dan sifat manusia pasti akan mendapati maut. Maut mengambil nafas. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa, nafasnya pasti akan diambil oleh maut sehingga tidak bernafas lagi. Kalau sudah sebelum diambil jadi mayyitun, ada tasydidnya. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun.
kalian pasti akan wafat, diambil nafasnya. Oleh siapa? Oleh malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan kalian akan diwafatkan oleh malakul maut. Diambil kemudian jadilah mayit, wafat dia. Ya, Rasulullah SAW kemudian wafat, diteruskan perjuangan oleh para sahabat, orang-orang soleh setelahnya, sampailah tiba kemudian masa-masa orang mulai lupa dengan perjuangan-perjuangan beliau. Orang mulai menyimpang dari beberapa hal dalam kehidupannya. Dia jadi semakin meluas, sama persis. Zaman-zaman kita itu kalau sudah menyebar, luas ajaran dan sebagainya, semakin lupa dengan ajaran-ajaran pokoknya. Zaman Nabi Adam awalnya kuat. Ketika menyebar, sudah syu'ubah wa qabail, Quran surah 49 ayat 13. Muncul menyebar. Tadinya banyak orang soleh bimbing, meninggal 5 orang. Begitu meninggal itu 5 orang, ada Suwa, ada Ya'uq, ada Yaguth dan sebagainya. Meninggal, orang mulai lupa. Ingin ingat. Pada yang meninggal itu mulai bikin patung. Dari bikin patung melihat seperti yang ada yang melihat. Dari situ bikin sesajen dan sebagainya. Maka muncul penyembahan baru, muncul ada solusi. Nah, saat meluas itu, khususnya di sekitaran tahun 362 Hijrah sampai dengan tahun 567 Hijrah, ada yang menyebut tahunnya dari kisaran tahun 549 sampai dengan 630. Ada yang menyebut tahun 567 sampai dengan 640 Hijrah. Di tahun-tahun ini, masa-masa krisis ketika orang sudah mulai lupa dengan perjuangan Nabi SAW. Sehingga banyak kemudian dari orang-orang yang sebelumnya masa-masa peperangan itu telah kemudian ditaklukkan dan dibuka kebaikan-kebaikannya, mereka kemudian memendam dendam kembali untuk menghimpun kekuatan dan mulai menyerang orang-orang Islam lagi. Karena lupa inilah kemudian menjadi lemah keadaan umat Islam pada saat itu. Lupa dengan nabinya, lupa dengan tuntunannya dan semacamnya. Maka momentum ketika lahirnya Nabi SAW di bulan Rabiul Awal itu dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi SAW. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini, tahun-tahun kisaran tahun ini, di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah, dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim, sekali lagi, ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Ya, Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz lidinillah. Abu Tamim Al-Mu'izz lidinillah. Dihidupkan di kisaran tahun 362 567 Hijriah di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan haluannya adalah Syiah. Di haluan pertama Syiah. Ini pendapat pertama. Dia hidupkan. Cuma untuk perayaan, mengenalkan, disebutkan namanya siapa, lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa dan seterusnya untuk mengenalkan kembali. Ada yang menyebutkan bukan ini yang mempopulerkan ini. Yang mempopulerkannya adalah nih kisaran masa 549 sampai 630. Di wilayah mana? Irbil. Irbil ada di mana? Di Irak. Siapa yang mempopulerkan pada saat itu? Yang mempopulerkan pada saat itu namanya Muzaffar. Beliau muhafidz Irbil, gubernur provinsi Irbil di wilayah Irak. Gelarnya, kunyahnya Abu Sa'id Muzaffar Kukabari. Beliau mempopulerkan ini, mengumpulkan para ulama-ulama karena banyak kecenderungan dah lupa dengan Nabi, para pemudanya, para macam-macam dikumpulkan oleh beliau, ulamanya dikumpulkan, para ahli tasawuf dikumpulkan, para alim dikumpulkan, ustaz-ustaz dikumpulkan supaya menjelaskan tentang keutamaan Nabi SAW. Jelaskan lagi ke pemuda supaya ingat dengan Nabi, jelaskan lagi siapa sosoknya, apa kemuliaannya, apa macam-macamnya. Kumpul mereka membahas, kumpul. Ada yang bikin syair, ada yang bikin qasidah, ya. Tahu qasidah enggak? Awas kalau qasidah apa? Tang gitu. Bukan. Qasidah itu bukan rebana. Qasidah itu asalnya adalah bait-bait syair yang sudah masuk kepada 7 bait. Di syair itu disebut syair. Kalau 1 bait disebut yatim. 1 bait aja. Kifana bki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fa haumali, disebut baitun yatim. Bait yang menyendiri cuma 1 bait. Itu baitnya Imrul Qais. Ya, dalam qasidah namanya Ummu Aufa. Ditulis oleh beliau Imrul Qais 150 tahun sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fa haumali. Begitu sedang lewat di Bukit Haumal, lihat orang sedang bengong aja. Kenapa? Baru diputusin oleh kekasihnya. Kata beliau, "Hei yang sedang diputus oleh kekasih, ayo move on, bangun. Jangan Anda memikirkan orang itu aja. Emang perempuan cuma 1 di muka bumi?" Masya Allah, catat. Wah, ya. Cuman itu tidak disukai Imrul Qais setelah itu. Jadi pangeran pujangga. Nah, kalau dituliskan lebih banyak sampai 7, itu disebut dengan qasidah namanya. Di bait-bait syair yang sudah sampai 7 bait disebut dengan qasidah. Imam Syafi'i bikin bait sampai 7, diteruskan.
Qasidah namanya. Kumpulan qasidah disebut dengan diwan. Diwan Imam Asy-Syafi'i, Diwan Al-Bukhturi, Diwan Imri Al-Qais, Diwan Nabighah Az-Zibyani. Dikumpulkan Diwan Zuhair bin Abi Salma. Abi Salma itu seorang yang benci dengan Nabi, menjelek-jelekan Nabi, selalu melecehkan Nabi. Kemudian di masa-masa Islam masih jadi musuh, sampai kemudian dihalalkan darahnya, dikejar, jadi buronan. Maka beliau kemudian menyamar, Zuhair bin Abi Salma menyamar, ingin taubat. Bayangkan, ingin tobat, nyamar, datang kemudian ke hadapan Nabi. Ketika datang di hadapan Nabi SAW, dibuka, saya Zuhair. Umar langsung, ini dia, pisahkan kepala dari badannya. Wah, kata Nabi, tunggu. Kamu datang ke sini kenapa? Ya Rasulullah, apakah engkau diutus dengan syariat membunuh atau memaafkan? Saya diutus untuk memaafkan, bukan membunuh. Bayangkan, jadi membunuh itu, maaf ya, dalam Islam itu tidak dibenarkan, bukan untuk menyakiti orang. Pembunuhan terjadi hanya karena untuk menegakkan kebenaran. Hukuman yang sesuai, awas, menjaga jiwa itu ada dalam bentuk hukuman, tapi menyakiti orang itu nggak boleh, bahkan dosa, bahkan bisa neraka jahanam. Quran surah 5 ayat ke-93 yang tadi malam saya bahas. Nah, pada saat itu saya diutus untuk memaafkan, maka beliau menuliskan puisi, syair, qasidah yang dikenal sampai dengan sekarang. Ya, apa qasidahnya? Indah sekali, memuji Nabi di situ, menyebutkan kemuliaannya, utusannya itu qasidah. Nah, pada saat kumpulan-kumpulan ini banyak orang bikin syair Nabi, tentang Nabi, banyak bikin tulisan-tulisan. Di antara tulisan-tulisan yang kita kenal sampai dengan sekarang, ada yang disebut dengan Barzanji, ada yang disebut dengan Diba. Itu asalnya bukan bacaan-bacaan yang dilakukan, bukan. Itu asalnya adalah syair-syair yang menerangkan tentang kehidupan Nabi. Nabi siapa, lahirnya di mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, yang memberikan asinya siapa, dan seterusnya sampai tumbuh dewasa. Macam itu kisah sebetulnya. Cuman karena ditulis dalam bentuk syair, syair itu punya irama. Dia punya 16 rumus, dikenal dengan bahar. Setiap bahar ada iramanya. Bahar tawil, iramanya tawilun lawudun al-buri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Ya, bahar rajas, rajas mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Tuh, madid. Ya, rajas, mustaf'ilun, 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 sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbit thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayyumuni ghuzailun uqaiqali, qataftuhu min wajdatin min fili hadhar rajuli, faqala la 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 la, faqala qadamu harwili, wal walad, wali wali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fabayinu lu'lu ali, qala tawi inaka daina radidul muqali, kahatan kakailali, tabtabuli. Ada. Ditarik di masa-masa setelah itu, jadi kemudian pusat ilmu dari nyanyian-nyanyian, dari tulisan-tulisan jadi pusat ilmu. Apa di antara pusat ilmu itu? Rajas dipakai jadi alfiyah, Ibnu Malik 1002 bait. Dimasukkan ke situ itu rumusnya rajas, rajas muzdawaj. Zaman jahiliyah jadi irama-irama nyanyian, puisi. Zaman-zaman kehidupan Nabi dan setelahnya jadi ilmu, dibawa rumusnya dipakai ke dalam ilmu. Jadilah keluar kemudian alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lismi tamyizun hasal bitafa'alti atat wa ya if'alli wa nunik balanna fi'lun yanjali. Alfiyah. Halo? Itu begitu. Ada alfiyah hadis, Imam As-Suyuti bikin alfiyah fil hadis, ada alfiyah fi ulumul Quran, ada dikemas ilmu. Dulu seperti itu, bikin syair-syair itu asalnya bukan nyanyian. Asalnya adalah tentang tulisan-tulisan yang menunjukkan informasi. Nanti puncaknya terjadi ketika diambil alih. Barat, Ferdinand dengan Isabella bersatu. Ngumpul 1492. Setelah perjanjian Tordesillas, sebelum itu ngumpul keduanya menghancurkan Granada yang terakhir di Spanyol, diambil hazanahnya, dibawa lagi kemudian kembali lagi ke musik, muncul rumusan CDF GABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS GIS A, FIS GIS ABCIS DIS E, BCIS DIS E, FIS GIS AIS B, FIS GIS AIS B, CIS DIS AIS FIS, CIS DIS AIS FIS GIS AIS FIS, CIS, judi, preng, tuh, situ. Jadi ke piano, jadi ke gitar, jadi ke macam-macam. Balik lagi, dulu itu kalau antum buka Diba, antum buka Barzanji, itu isinya sebetulnya bukan nyanyian, isinya itu ada doa-doa, isinya ada sholawat, isinya ada doa untuk orang Islam, isinya menerangkan kehidupan Nabi, itu asalnya. Cuman persoalannya, kalau dulu itu dibaca, orang paham, dijelaskan, ini begini-begini itu taklim. Yang sekarang, umumnya orang baca nggak ngerti isinya. Itu masalahnya. Jadi nggak tahu kalau itu pelajaran. Nggak tahu kalau isinya ada doa menerangkan Nabi tentang macam-macam. Bangkit lagi yuk, dekati lagi Nabi, ini perjuangannya. Nabi lahir begini, ibunya begini, bapaknya begini. Ayo Anda ikuti perjuangan Nabi, ikuti para ibu seperti ini, para ayah seperti ini. Seperti itu asalnya.
Nah itu kemudian ada pendapat ketiga, itu dibangkitkan, dipopulerkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima paling hebat dalam Islam yang pernah lahir sepeninggal Nabi, sepeninggal sahabat dan seterusnya, yang membebaskan Palestina itu. Dicatat dalam sejarah namanya, dituliskan berbagai kisahnya dan dipuji dengan berbagai pujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan-lisan para sejarawan orang-orang Islam setelahnya. Beliau ternyata juga pernah membangkitkan bagian dari pasukan-pasukannya yang beliau sering amati. Katanya ingin buka Palestina, katanya ingin bebaskan Palestina. Tapi ketika malam-malam beliau lihat sebagian tentaranya ada yang sholat. Kata beliau, ini sudah siap. Sebagian masih ada yang ngobrol-ngobrol, begadang. Hati-hati. Awas, begadang. Itu jangan begadang. Kalau tidak ada perlunya. Nah itu tidak ada perlunya pada begadang. Akhirnya apa yang terjadi? Kata beliau, ini belum siap. Mentalnya belum siap. Kedekatan dengan Allahnya masih kurang. Banyak dilihat masyarakatnya, makin jauh kemudian, gak kenal Nabi, gak kenal macam-macam, akhirnya dihidupkan oleh beliau. Di waktu-waktu itu, ada yang mengatakan dihidupkan di bulan Rabiul Awal untuk mengambil momentumnya, ada yang mengatakan dihidupkan bahkan di luar bulan-bulan itu. Ayo kenali lagi Nabi, kenali lagi Nabi, dikenalkan. Kumpulan-kumpulannya sampai populer disebut dengan kumpulan Dzikra Maulidin Nabi. Dzikra, bukan haflah. Kalau haflah itu perayaan. Ya, kalau haflah itu pesta. Kalau Dzikra itu mengingat. Kumpul-kumpul untuk mengingat Nabi, meneladani perjuangan-perjuangan dan kehidupan kalian beliau. Dzikra Maulidin Nabi, dzikranya kemudian dihilangkan untuk menunjuk pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Disebutkan maulid nabinya. Ini rumus untuk mempercepat, yang penting bukan dzikranya. Yang penting itu kita kenal dengan nabinya. Sama dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram, kalau antum ke Mekah, masjidnya dibuang, muncul kalimat haramnya. Di hotel-hotel tulisannya bukan Masjidil Haram, tapi Al-Haram. Ya, kemana? Ke haram. Silakan, Anda mau ke Mekah itu haram. Kemana Pak? Haram, saya nggak mau, saya maunya halal. Bukan itu. Jadi nggak ada hubungan halal dengan haram. Ini maksudnya masjid. Masjidil Haram. Masjid ini beda dengan masjid yang lain-lainnya. Zikranya dibuang, dimunculkan maulid nabinya atau maulud nabinya untuk mendekatkan pengenalan kepada nabinya, bukan sekedar untuk mengingatnya. Paham sampai sini? Halo? Nah, ini sejarah. Nah, muncul generasi setelahnya, mulai dipersoalkan, ini itu ibadah atau bukan? Karena sering nampak tiap tahun ada. Kadang pas Rabiul Awal, kadang lewat Rabiul Awal, muncul, kumpul-kumpul lagi, dibacakan, ada yang baca ini, baca itu, ini dan sebagainya. Mulailah kemudian terjadi diskusi-diskusi sampai muncul perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan, ini nggak boleh dilakukan, ini ibadah nih, haram hukumnya, nggak ada contohnya dari Nabi. Keluarkan dalil-dalil dan sebagainya. Satu mengatakan, ini bukan ibadah, ini adat. Ini muncul, ini begini, niatnya seperti ini, hadis seperti ini, turunannya seperti ini. Maka mulailah terjadi diskusi, di situ kemudian muncul perbedaan pendapat, jadilah ikhtilaf di kalangan para ulama pada saat itu, menyebar di masyarakat. Sebetulnya pembahasan itu sudah tuntas, kitabnya sudah ada, turunannya ada, diskusinya ada, pilihannya ada. Yang jadi aneh, kenapa orang sekarang pada ribut lagi? Ternyata karena belum dipelajari apa dalilnya, apa turunannya, apa rinciannya. Itu yang menyebabkan karena belum paham banyak diskusi terjadi sampai melahirkan perselisihan. Nah, karena itu kita masuk kemudian pada bagian yang ketiga, keempat, dan terakhir. Kita punya waktu kisaran ada 15 sampai 20 menit ke depan. Baik. Halo? Baik, masih semangat insya Allah? Baik. Jadi yang benar maulid atau maulud? Sekarang sudah paham ya, sekarang sudah paham. Baik. Saya hapus dulu yang ini. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil. Nah, kita lihat nih diskusinya seperti apa di antara orang-orang yang kemudian menolaknya dengan orang-orang kemudian yang juga melakukan atau membenarkannya. Sampai dengan kekinian, lalu kita ambil sikap atau terserah Anda mau mengambil sikap yang mana. Tugas saya untuk menyampaikan, bukan memaksa. Nabi aja ketika berdakwah turun ayat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan, tugas kamu ngingatin orang, bukan maksa orang. Seorang Nabi Muhammad manusia paling takwa, surga terjamin, sangat dekat dengan Allah, luar biasa. Tugasnya hanya mengingatkan, bukan maksa. Saya di hidayat, Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Kemudian di pagi ini pengen maksa Anda, saya siapa? Saya masih sehat. Ya, ya dalil. Ini kita bagi dua. Ini yang mengerjakan, ini kemudian yang tidak mengerjakan. Nah, ada yang menolak, kemudian ada juga yang mempraktikkan. Baik, kita mulai dari yang menolak. Mengatakan, pertama, ini terkesan ibadah nih.
Ya, jadi menilai perbuatan itu sebagai ibadah. Kalau ibadah mesti ada contoh. Nggak boleh dibuat-buat. Karena sesuatu yang dibuat-buat dalam ibadah itu bisa melahirkan yang disebut dengan bid'ah. Kalau sudah bid'ah itu bisa dolalah. Kalau sudah dolalah itu bisa finnar. Di antara dalilnya turunkan misalnya hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4301 4301. Baik, mari kita lihat pelan-pelan misalnya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayyakum muhdatsatil qaul. Awas, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sampai situ sebetulnya. Ada beberapa riwayat menambahkan, ada yang mengatakan ini syarah penjelasan saja, wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap yang tersesat berpeluang masuk neraka. Bagian terakhir ini sebetulnya bukan bagian dari inti hadisnya. Hanya beberapa mengatakan ini ada tambahan, ini ada tafsir masuk ke situ. Persis seperti kalimat Ibnu Adam, idza mata Ibnu Adam, padahal di hadisnya bukan Ibnu Adam, di hadisnya insan, idza matal insan atau idza matal abdu. Demikian di hadis riwayat Muslim 9 lafaz. Cuma kemudian disyarah oleh para ulama, wa yuqsadu bil insan Ibnu Adam, yang dimaksud dengan insan semua anak cucu Adam. Maka populer ungkapan idza mata Ibnu Adam. Paham? Oke, teruskan. Ini contohnya nggak ada. Baik ya, ini berpeluang menjadi bid'ah. Sampai kita bahas dulu ya. Awas, hati-hati, jangan marah dulu. Kemudian teruskan ke bawahnya. Nah, ini nggak boleh diada-adakan. Yang ketiga, kalau ini baik, nah keluar kaidah nih, keluar kaidah. Kalau ini baik, tentu orang dulu sudah mengerjakan sebelumnya. Pernah dengar ungkapan ini? Jadi ada ini ungkapan baru nih. Nanti saya berikan pandangan. Ya, ini saya berikan pandangan. Ini ungkapan baru yang tidak pernah ditemukan di kitab fikih manapun. Ya, kalau baik, tentu dipraktekkan oleh orang sebelumnya, oleh generasi sebelumnya, Baik, ini diantara dalil-dalilnya. Jelas sampai sini? Baik, makanya ketika ada orang misalnya muncul, siap nih maulid, mau bikin ini, mau bikin itu dan sebagainya, mau ngaji ini itu, dikatakan, nggak bisa, itu bid'ah. Singkat aja bid'ah. Kenapa bid'ah? Turunkan. Ini terlihat seperti ibadah, ini nggak ada contohnya. Ya, ini masuk pada sesuatu yang dibuat-buat, dan kalau itu baik pasti dipraktekkan oleh generasi sebelumnya. Nah, kemudian itu dijawab oleh orang-orang yang melakukannya, mempraktekannya, bahkan dengan jawaban-jawaban juga yang didetilkan sampai dengan dalil-dalilnya. Di antara orang kontemporer yang menjawab itu ada namanya Al-Habib Sayyid Alawi Al-Maliki. Ya, beliau tinggal di Mekah, wafat juga di Mekah, di antara cucu keturunan Nabi SAW. Menulis kitab namanya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Lihat di halaman 309 sampai dengan 321. Ya, saya qadar Allah nggak ke bawah tuh, padahal sudah saya siapkan, kalau nggak ke bawah. Itu saya punya. Kemudian kitab ini juga saya punya, yang lain saya punya. Saya tuh mau saya praktekkan mau enggak, yang penting saya baca dulu, saya lihat. Kita hargai orang berpendapat seperti apa. Baca, jangan sampai kita berargumen tapi tidak punya dalil-dalil. Wah, sampaikan aja. Bid'ah bagaimana? Pokoknya bid'ah lah. Nggak bisa begitu. Harus ada turunan. Ya, harus ada turunan seperti apa? Dalilnya apa? Dengar dulu, baca, teliti. Kalau sudah mengerti silahkan simpulkan. Yang penting ada paham referensinya. Ya, mafahim yajibu an tusahhah. Diturunkan oleh beliau. Pertama, ini ibadah, bukan. Siapa yang bilang ibadah? Kata beliau, ini bukan ibadah, ini adah, al-adatu. Beda antara ibadah dengan adah. Kalau ibadah, sebuah sudah diatur, ada ketentuan. Dari nabinya ada, dalil ada, contoh ada, itu ibadah. Sholat ibadah, dalil ada, contoh ada, dipraktekkan. Kalau ada, itu bagian dari tradisi. Tradisi ini bisa jadi diambil dari nilai-nilai syariat, cuma dipraktekkan dalam bentuk kebiasaan masyarakat. Hukum fikihnya mengatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh dipraktekkan. Misal ada semboyan di Ranah Minang, ya. Adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah. Adat itu bersanding dengan syarak, bersesuaian dengan syariat, syariatnya berpedoman pada kitabullah. Kalau nggak bertentangan, praktekkan. Itu jelas. Al-adatul muhakkamah. Adat dibagi dua. Ada adat urusan dunia saja. Adat yang jadi hukum urusan dunia. Misal urusan dunia, urusan toilet. Cicahem dengan misalnya yang satu lagi terminal apa namanya? Leuwih panjang sampai sekarang tuh ya. Itu leuwih panjang dengan Cicahem. Masuk toiletnya beda. Cicahem 1000 misalnya, leuwih panjang 2000. Hukum Cicahem 1000, leuwih panjang 2000. Tiba-tiba Anda biasa ke Cicahem, masuk ke leuwih panjang, masuk ke toilet. Bayar 1000, kata orang leuwih panjang, Pak 2000. Nggak bisa, biasanya 1000.
Adat di situ, awas hati-hati, adat itu berbeda jadi hukum, jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, Anda nggak bisa tolak. Itu urusan dunia. Sama bahkan ke istilah. Di sini pisang itu pisang, gedang itu pepaya. Awas, masuk ke Jawa, gedang itu pisang. Awas, jangan itu sayur. Silakan. Oh, monggo niki, ini nasinya loh ya. Niki jangan dimakan, niki jangan dimakan. Nasinya jadi makan, sayurnya enggak. Kenapa niki jangan dimakan? Kan jangan tuh sayur. Ya. Paham? Itu adat namanya. Ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, hukum fikih mengatakan urf itu, adat itu kalau masuk pada urusan-urusan terkait dengan praktek-praktek penjelasan atau praktikal nilai-nilai syariat dipraktekkan dalam adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat boleh. Dari mana hukumnya? Nggak usah ambil sekarang, ambil masa jahiliyah. Di jahiliyah ada dua adat. Adat pertama misal saat tawaf. Tawafnya apa? Buka pakaian semua. Tawaf sambil tepuk tangan, sambil siul-siul. Itu nggak usah dipraktekkan. Nggak usah karena bertentangan dengan syariat. Sudah membuka aurat, sudah siul-siul nggak jelas dan sebagainya, nggak ada maknanya. Maka itu tinggalkan. Makanya kalau ada kebiasaan-kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan syariat, jangan terlampau kreatif, tinggalkan. Yang kedua, ada adat mereka sejak jahiliyah untuk menghormati orang tua yang baru punya anak pertama, maka dihormati dengan panggilan abu, dilekatkan nama anak pertamanya. Misal Nabi Muhammad SAW melahirkan anak pertama namanya Al-Qasim, maka dihormati takrim namanya Abul Qasim. Pamannya ada yang dikenal dengan, pernah dengar nama ini? Imran, pernah dengar? Abdul Manaf, paman Nabi. Kalau Abu Talib, nah Abu Talib itu aslinya Imran, ada yang mengatakan Abdul Manaf. Anak pertamanya namanya Talib, kemudian ada Ja'far, kemudian ada Ali. Karena anak pertama namanya Talib, maka dikenal dengan Abu Talib. Nah, itu banyak turunan ke bawah untuk sebagai menghargai orang-orang yang baru melahirkan dan baru punya anak pertama. Takrim. Itu dilestarikan sampai masa Islam sampai sekarang. Abu Muhammad, Abu Usama, Abul Husain, Abul Hasan dan sebagainya. Jadi kalau antum misalnya tiba-tiba saya pengen hijrah, terus ganti nama antum Asep, punya anak namanya misalnya Hasan, jadi Abu Hasan. Ini bukan menunjukkan Anda Islami, bukan. Itu dari tradisi sejak masa jahiliyah. Jangankan Anda, Abu Lahab juga begitu, Abu Jahal juga begitu, dan yang lainnya. Itu tradisi sejak zaman dulu, cuman diabadikan, dilestarikan masa Islam karena punya nilai-nilai baik. Itu yang disebut adat tidak bertentangan dengan syariat. Paham? Awas, saya belum bicara pilihan, tugas saya menjelaskan dengan objektif, jangan menutup-tutupi. Sampaikan ini pilihan itu belakangan. Jelas? Jadi paham ya? Jadi ini adat nih bukan ibadah. Kalau ibadah itu ada teknisnya, ada macam-macamnya, ada aturannya. Kami ini kumpul seperti antum kumpul. Antum kumpul itu pengajian yang dibahas Nabi, kami juga pengajian yang dibahas ini, kumpulannya seperti ini. Kita cuma tradisi aja seperti antum tradisi kumpul taklim, tradisi kumpul ini. Tapi kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ini yang jadi masalah. Apa antum juga ada contohnya taklimnya khusus hari Ahad subuh? Apa ada contohnya taklimnya khusus malam Jumat? Apa ada contohnya taklimnya khusus di Sabtu subuh? Nggak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Sabtu subuh. Nggak ada zaman Nabi dikhususkan taklim di Ahad subuh. Tapi kan itu kan tapi. Semua persoalan butuh dalil. Perhatikan baik-baik. Kalau urusan ibadah itu telah kita bahas. Ada dalil, ada contoh. Ada dalil, contoh sementara. Ada dalil, contoh nggak ada. Tidak setiap yang nggak ada contoh tidak boleh dilakukan kalau ada dalilnya. Nah ini bukan urusan ibadah, tapi ada dalil. Apa dalilnya? Untuk mengikuti membahas tuntunan Nabi. Quran surah ke-33 ayat 21, Quran surah ketiga ayat ke-31, Quran ke-9, bahkan dari ayat ke-124 sampai dengan ayat terakhirnya. Teman-teman sekalian, itu menunjukkan kemuliaan Nabi dipraktekkan dalam bentuk pertemuan-pertemuan membahas tentang Nabi. Isinya ada yang taklim, isinya ada yang pujian, isinya ada yang doa. Sama dengan antum kumpul bahas sirah, yang dibahas tentang Nabi, yang dibahas kehidupan Nabi, istri Nabi dan sebagainya. Cuma waktunya kemudian ditetapkan oleh mereka. Kapan waktunya? Yang paling afdol pas bersamaan dengan lahirnya. Kenapa bersamaan dengan itu? Karena orang mulai ingat, banyak ingat. Kalau banyak ingat, banyak mudah menghadirkan nilai-nilainya. Sama dengan begini, kapan kelahiran negara Indonesia? 17 Agustus. Ya, bulannya Agustus, tahunnya 1945. Itu bahasa Arabnya milad. Milad Muhammadiyah 18 November, sebentar lagi tuh. Tahun 1912, 18 November. Miladnya NU 31 Januari 1926. Dan sebagainya. Coba cek, negara memperingati miladnya. Disampaikan setiap 17 Agustus tuh. Bahkan hal-hal yang tidak terkait langsung pun ada. Apa misalnya? Panjat pinang. Ayo, siram sama minyak, naik lagi, merosot lagi.
Kenapa sih Pak mesti bikin itu? Menanamkan nilai perjuangan. Berjuang untuk mendapatkan yang di atas, naik turun lagi, naik turun lagi. Ayo semua dicari, dijelaskan. Tapi intinya ingin menanamkan nilai-nilai yang dulu pernah terjadi di masa-masa kekinian. Kapan waktu yang paling tepat? Ketika momentumnya tiba. Saya belum pernah mendengar ada mengatakan, tuh milad kemerdekaan bid'ah. Ayo kalau berani. Paham sampai sini? Jadi konteksnya ini adalah masuk kepada wilayah adat. Kalau adat kemudian, ini contohnya bagaimana berlaku kalau urusan ibadah, pasti jelas, ada contoh, ada dalil. Bahkan ada ibadah yang contohnya belum ada atau bahkan tidak ada, dalilnya ada, sudah kita bahas. Seperti zakat, seperti macam-macam dan sebagainya. Contoh lagi, yang lainnya apa? Mushaf. Mushaf itu zaman Nabi nggak ada. Yang ada tulisan maaf, ada yang batu, ada yang tulang-tulang sudah mengering, ya ada yang pelepah pohon dan sebagainya. Apakah Anda mau menyebut mushaf itu bid'ah? Tidak. Sekolah sekarang yang pakai bangku, pakai macam-macam, pakai dasi, jam tangan, macam-macam waktu. Sekarang sholat antum, kalau mau konsisten antum, dalilnya ada, contohnya ada. Apa itu dalilnya? Apa itu contohnya? Keluar, pasang tongkat, tek, di lapangan. Lihat bayangannya. Nanti kalau sudah mulai mengecil, siang matahari tergelincir, lewat, kemudian bayangan lebih kecil daripada tombaknya, zuhur masuk. Kecil lagi, asar. Semakin mengecil hilang, maghrib. Semakin gelap, isya. Saya tanya pada antum, siapa yang sekarang dan masjid mana di Bandung yang kalau mau sholat pasang tombak di luar? Sekarang kemana? Jam berapa maghrib? Jam berapa kemudian isya? Jam berapa zuhur? Saya mau tanya, tunjukkan pada saya satu hadis saja tentang jam di zaman Nabi. Sholatlah kalian ketika jam 5 lewat 45. Tunjukkan pada saya. Mana dalilnya? Kalian mengatakan harus ada dalil, mana dalilnya? Mana contohnya? Oh ini nggak bisa, ini kan kias, ini apa? Sama aja. Sama aja. Kenapa kalian mengunggulkan yang ini tapi menolak yang lain? Kenapa kalian mengagungkan yang ini tapi menafikan yang lain? Tapi ketika itu jadi kepentingan Anda kemudian bela mati-matian. Jangan seperti itu. Anda boleh tidak sepakat, tapi juga tidak harus kemudian menghadirkan Anda yang paling bagus. Awas, apalagi sombong. Sombong itu bahaya. Jangan bersaing dengan tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang tukang pancing lomba kesombongan. Yang satu mengatakan, nih Pami Abi mancing ayeuna. Waduh, kalau saya mancing sekarang, saya lempar. Begitu saya lempar, langsung dimakan. Tuh. Yang satu mengatakan, pancing saya, baru dimasukin umpannya begini, ikannya udah nongol. Pak, mau mancing nggak? Yang 3 cuma diem aja. Kamu gimana? Saya itu, kalau mau mancing hari Sabtu, hari Jumat, ikan datang ke rumah ngetok. Punten Pak, dupe anjing jantan mancing. Sudahlah, nggak usah seperti itu, ya. Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Paham ya? Dia lebih baik kita lihat dulu, dengar aja dulu. Dan belum tentu juga ini pun unggul dibanding yang ini. Cuman caranya tampilkan dengan yang elegan. Itu yang paling bagus. Caranya demikian. Ini jawab, ini dalil, pakai dalil. Dalil pakai itu biasalah. Biasa diskusi dalil itu pilihan terserah Anda. Ya jangan sampai perbedaan kita membuat kita sulit untuk minum teh bersama. Asik. Biasa. Nah, paham ya? Yang ini bid'ah. Ini yang tadi saya bacakan. Kullu bid'atin dhalal sebagainya. Bid'ah itu kapan sesuatu disebut bid'ah? Bid'ah itu jika sesuatu terkait dengan ibadah, bukan dengan adat. Jika sesuatu dipahami sebagai ibadah, dimunculkan sesuatu yang baru dipahami sebagai ibadah. Yang tidak pernah ada dalilnya, nggak ada contohnya, dipraktekkan, itu yang disebut dengan bid'ah. Tapi kalau sesuatu tidak pernah kemudian menjadi tuntunan ibadah, tapi tradisi yang menyemarak, dihadirkan, apalagi tradisi itu dihidupkan untuk menggali nilai-nilai keislaman. Tidak bertentangan sama sekali. Orang kumpul-kumpul seperti kita sekarang ini, ngaji, belajar, mendalami, ada yang belajar Quran, ada yang belajar tajwid, ada yang bacanya pakai mujawad, yang pakai irama itu, sampai muncul kemudian bayati, ada soba, ada ini, ada itu, apa ada zaman Nabi? Silahkan cek. Saya belum pernah dengar ada Ibnu Mas'ud membaca Quran dengan irama bayati. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Tunjukkan pada saya, nggak ada hadisnya. Nggak ada menggunakan soba. Ya, ar-tayran 'alal husni yunadi. Dipraktekkan di ayat. Lihat zaman Nabi, nggak akan ketemu. Apa Anda mau katakan bid'ah? Anda akan berhadapan dengan ahli qiraat semuka bumi. Ayo. Tuh, jadi gini kadang-kadang kita bisa paham yang ini dengan ringan, yang lain tidak. Kita dengar dulu. Baik, selanjutnya, Ustadz, kalau itu baik, adatnya baik,
Kenapa nggak dipraktekkan di masa lalu? Tentu orang lain lebih paham tentang itu. Jangan begitu kesimpulannya. Kalau seperti ini kaidah jahiliyah. Orang jahiliyah sudah duluan mengatakan ini. Dari mana tahunya Ustaz? Buka Quran surah 46 ayat ke-11. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-11. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna. Berkata orang-orang kafir dulu zaman jahiliyah kepada orang beriman, kalau yang dibawa Muhammad SAW itu baik, kami udah duluan mempraktekkan. Yang dibawa Muhammad itu kalau bagus, kami udah duluan, bapak ibu kami udah ngajarin. Ya, makanya kami nggak ikut Muhammad. Kalau baik, bapak ibu kami udah praktekkan duluan. Itu kaidah jahiliyah itu, nggak pernah ada di kaidah fikih. Jadi silahkan buka kitab fikih manapun, nggak ada kaidah semacam ini. Saya juga heran dari mana menemukan seperti ini. Silahkan cek di kitab usul fikih. Barangkali saya kurang pengetahuan. Mungkin Anda bisa datangkan, cek kitab usul fikih, kitab macam-macam. Kaidah ini nggak ada. Yang ada keterangan di Al-Quran, ini perkataan orang jahiliyah. Dan ini nggak bisa dipakai dalam kaidah fikih, ini nggak boleh. Kalau prinsip seperti ini, maka semuanya akan kacau dalam praktek fikihnya. Ya, kalau zakat itu pakai beras bagus, tentu orang dulu sudah praktekkan. Kalau mushaf itu dituliskan bagus, tentu Nabi sudah praktekkan dari zaman dulu. Itu semua seperti itu tuh. Ya, jadi kalau semua bayangannya seperti itu, yang bisa dikerjakan di zaman Nabi, yang sekarang pun kemudian bisa dikerjakan, ternyata dulu tidak, tapi sekarang iya, tentu akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Nanti banyak terapan-terapan contoh dalam praktek ibadah yang dikerjakan, bahkan nanti akan jadi persoalan. Saya tanya pada antum, misalnya teman-teman sekalian, mohon fokus baik-baik ya. Baik, zakat kan saya sering katakan, ini cuma kias gambaran kepada aspek yang lain. Zakat itu di semua hadis dia pakai kurma atau gandum. Kurma atau gandum. Sedangkan Islam menyebar. Islam menyebar ke Spanyol, kemana. Pertanyaan saya, kenapa tidak pernah ada sahabat bawa kurma ke setiap tempat itu? Tanam sini, atau bawa gandum, tanam sini. Sebagian tempat ada untuk mempraktekkan hadis Nabi. Kenapa kemudian yang dipraktekkan di beberapa tempat bisa berbeda? Di kita zakatnya pakai apa? Beras, bukan kurma, bukan gandum. Apa tafsirannya? Tafsirannya bukan menggunakan dalil langsung, di hadis nggak ditemukan. Silahkan bahkan cari di kitab hadis palsu, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Sampai di kitab hadis paling palsu. Kenapa? Karena memang nggak ada. Bukan bagian makanan pokoknya. Maka disebutkan irtun, itu tuh makanan pokok. Makanan pokok, sepanjang makanan pokoknya, maka boleh digunakan. Pak Soheli apa makanan pokoknya? Nasi. Dapat bisikan dari sini nih. Ya, nasi. Sumbernya dari apa? Beras. Itu. Jadi boleh silahkan. Sepanjang makanan pokok nggak ada masalah. Kalau daerah Indonesia sebagian pakai gandum, pakai gandum. Sebagian pakai jagung, pakai jagung. Sebagian kurma, silahkan pakai kurma. Ini menunjukkan bahwa ada turunan-turunan hukum yang tidak seperti itu. Kalaulah pakai beras itu baik, tentu sudah dipraktekkan dari masa-masa lalu. Nah, tapi kan nggak ada perkataan semacam itu. Jadi yang ingin saya katakan, boleh Anda berargumentasi, tapi gunakan kaidah yang baik. Jangan sampai menyalahi kaidah fikih yang sudah paten di kalangan para ulama. Jadi kesimpulannya, ini dijawab kemudian. Ini dalilnya ini, dalilnya ini. Kemudian muncul lagi, tapi kami nggak sepakat. Ada bagian-bagian tertentu di situ yang melanggar ketentuan syariat. Bisa seperti berdiri. Ya, misal kemudian merasakan Nabi hadir, ada yang melihat, ada yang macam-macam dan sebagainya. Turun dalil-dalil 1, 2, 3, 4. Sebetulnya detailnya sudah dijawab nanti di sini. Ada di kitab Syekh Alawi Al-Maliki juga dijawab. Dalilnya ini, hadisnya ini ya ini. Cuma persoalannya adalah kalau Anda tidak sepakat pada satu hal, jangan menolak juga yang lainnya. Toh tidak semuanya kemudian mengadakan Maulid Nabi seperti itu. Ada yang cuma bikin pengajian. Ya, ini waktunya Nabi lahir di waktu-waktu ini. Ayo kita hidupkan kembali sunnah Nabi. Bikinlah pengajian. Nggak ada yang pakai rebana. Nggak ada yang tepuk-tepuk, nggak ada yang baca bahkan berjanji. Mereka cuma bikin pengajian, buka sirah Nabi. Saya tanya pada antum, kalau ada orang bikin pengajian bertepatan dengan momentum lahirnya Nabi SAW, terus dia bikin pengajian, dia terangkan Nabi begini, kemuliaannya seperti ini, seasunya sampai mengatakan pada masyarakat jangan tinggalkan Nabi. Ayo kita praktekkan semua sunnah Nabi. Tanya pertanyaan saya, boleh nggak? Itu poinnya. Jangan sampai ada satu perbuatan di satu tempat, perbuatan itu dianggap salah, dijadikan digeneralisir, semua hukumnya salah. Ya. Kalau ada satu orang kemudian sholat di tempat Anda, sholatnya keliru misalnya, apa Anda mengatakan semua orang sholat keliru di situ? Tidak. Maka satu diperbaiki, yang lainnya kemudian disempurnakan. Maka sekarang orang menganggap momentum Maulid Nabi itu ada macam-macam menyikapinya. Ada yang menghadirkan belajar, ada yang bikin taklim, ada yang macam-macam. Makanya kalau saya diundang ada momentum Maulid Nabi Ustadz, saya datang, saya terangkan, saya ceramah tentang Nabi di situ. Ya, kalau ada sesuatu yang kurang, disitulah kita perbaiki. Kita tampilkan di situ untuk memberikan pemahaman tentang Nabi. Bukan diarahkan kepada tempat-tempat atau suasana yang tidak sesuai. Maulid itu mengajarkan tentang peristiwa kelahiran Nabi sampai dengan kehidupannya. Maulid bukan makan-makan. Bukan makan-makan. Inti Maulid bukan makan-makan. Kumpulkan uang, beli ini, beli itu, macam-macam. Masya Allah. Kumpulkan hanya untuk makan. Bukan itu fungsinya. Maulid itu bukan menjadi ahli hisab. Bukan. Ya, ada ru'yat, ada hisab, ada hisab.
Ya, itu berbeda. Jadi jangan sampai kumpul-kumpul hanya untuk menjadi ahli hisab. Yang lain batuk-batuk, yang lain sulit bernapas dan sebagainya. Rokok, ya. Nah, jadi bukan itu poinnya. Poin itu adalah bagaimana meningkatkan nilai-nilai kemuliaan. Jadi dari sini silahkan tuh pilihan. Kalau di tempat Anda misalnya belum baik, caranya hanya sekedar kumpul-kumpul, buang-buang uang, mubazir macam-macam, hal-hal yang tidak tepat, apalagi maulid tapi dangdutan. Nah, itu di mana ketemunya? Maulid jatuh bangun aku, maulid cinta satu malam. Apa hubungannya? Haram hukumnya jelas itu. Haram. Atau nyanyi-nyanyi yang nasib tapi joget-joget. Nah, itu juga haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi kalau ada yang seperti itu, Anda perbaiki, Anda tidak ikut, nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang bikin dengan taklim dan sebagainya, Anda sepakat, silahkan ikut. Tidak sepakat, nggak usah mencela. Nggak usah mencela. Saya kalau yang seperti tadi sifatnya, saya nggak pernah ikut. Nggak pernah saya kalau lihat kebiasaan. Tapi kalau ada yang undang, kemudian nilainya apa? Oh, yang dibahas adalah taklim, tabligh ini. Oke, saya datang. Saya terangkan, inilah hakikat maulid Nabi. Inilah maulud. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita jauhi. Di maulid bukan kumpul-kumpul biasa, maulid bukan ritual, tapi maulid dihadirkan untuk bisa menanamkan kecintaan kepada Nabi dan mempraktekkan ajarannya. Paham sampai sini? Nah, itulah inti pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Sekarang perbandingannya sudah paham, dalilnya sudah ada, ini yang menolak, ini yang menjawab. Dari dua jawaban ini, mungkin ini bisa benar, mungkin juga ini bisa benar. Tapi keduanya punya dalil. Pilihannya kalau ingin ikut silahkan, tidak juga tidak ada masalah, tapi jangan meributkan. Kalau Anda ingin ikutkan pun atau bikin acara ini, saya sarankan bikinlah seperti apa yang tadi diisyaratkan. Apa itu? Yang rajih, ini pada awal sejarahnya dikumpulkan untuk mengingatkan dan mendekatkan kita pada tuntunan dan keteladanan Nabi. Maka silahkan bikinlah yang seperti itu, bikin taklim, bikin misalnya perlombaan menulis tentang sirah Nabi. Itu yang dikerjakan di Timur Tengah. Raja Faisal pernah bikin, Raja Saudi bikin tuh perlombaan untuk menulis tentang sirah Nabi. Yang juara Syekh Al-Mubarak Furi dengan kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ada. Kenapa Anda tidak hidupkan seperti itu? Ya, bikin puisi-puisi tentang Nabi misalnya, daripada puisi yang macam-macam dan sebagainya. Bikin aplikasi tentang bagaimana mengenal sejarah Nabi, daripada kita sibuk dengan TikTok, dengan yang lain-lain dan sebagainya. Ayo, hidupkan WhatsApp. Ya, tampilkan. Itu sekarang yang praktekkan di London, Pak. Di bis syiar Nabi. Di London. Ya, di pinggir, tahu London? Lampu merah tuh, kesonan dikit. Nah, itu. Jadi, itu di bis, di kendaraan, di syiar, di macam-macam, itu yang dihidupkan. Ya, ada orang dulu bikin kartun yang menyoal Nabi dan sebagainya. Kemudian oleh Syekh Ahmad Al-Farisi dikunjungi. Ini indah nih, saya cerita satu kali, saya bertemu dengan orangnya langsung. Dan kami diundang. Yang dimasukkan dalam 150 ulama dunia untuk bisa membahas tentang kecintaan pada Nabi. Sekarang kita punya proyek internasional tentang cinta kepada Nabi. Ya, beliau ini sosok yang mensupport Dr. Zakir Naik, Mike Tyson dan sebagainya. Datang kami berjumpa di Jakarta, itu cerita, Ustaz, Syekh Hadi, saya datangi katanya beliau ini, yang pernah menulis dari Denmark itu, kartun yang menyoal Nabi, datangi. Jadi begitu dia datangi, nggak bicara tentang Islam, nggak bicara tentang ini begini-begini, nggak membela, nggak. Cuma saya praktekkan tuntunan Nabi. Saya ingin ajak makan malam. Cuma ajak makan aja. Saya nggak cerita apa-apa, makan, tunjukkan akhlak yang baik, diskusi, tanya, sopan ini. Ditanya, apa maksud Anda mengajak saya seperti ini? Makan gini Anda bersikap baik. Kata Syekh Ahmad Al-Farisi, saya hanya ingin menyampaikan apa yang Nabi saya ajarkan. Inilah yang mengajarkan kepada saya sosok yang Anda celak dalam kartun itu. Dia yang mengajarkan saya untuk menghormati Anda yang pernah mencelaknya. Dia mengajarkan saya untuk bisa menyantuni siapapun yang memerlukan santunan. Dia mengajarkan saya untuk berbagi dalam setiap kebaikan. Dia mengajarkan saya berkata sopan santun dalam kemuliaan. Ulang orang ini merenungkan. Besok lusa baca buku tentang Nabi. Rupanya dia menulis kartun, yang sebagian bikin film fitnah dan sebagainya. Belum pernah belajar tentang sejarah Nabi. Dipraktekkan, cari buku tentang Nabi, dibaca, begitu tahu menitikan air matanya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bikin film fitnah, saya koreksi dulu, yang bikin film fitnah masuk Islam, kemudian bertemu dengan Syekh Ahmad Farisi, dibawa langsung ke Mekah, difasilitasi umrah, kemudian setelahnya haji, sampai kemudian dipertemukan dengan Syekh Sudais, saya dilihatkan foto-foto dan sebagainya. Masya Allah, sampai sekarang jadi dai terbaik di wilayahnya. Anda bayangkan, dari pembenci Nabi dihadirkan kemudian informasi tentang Nabi. Itu praktikal yang kita butuhkan. Jadi esensi maulid Nabi itu bagaimana kita menghadirkan nilai-nilai kecintaan pada Nabi dengan mempraktikkan tuntunan. Tidak dibatasi dengan waktu. Mau Rabiul Awal, mau Rabiul Akhir, mau Jumadal Ula, mau Dzulhijjah, mau macam-macam. Jangan batasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Setiap waktu itu maulud. Setiap saat praktekkan kecintaan kita kepada Nabi dengan mengamalkan semua tuntunannya. Itulah inti dari pembahasan kita keseluruhannya. Jelas? Jadi pertanyaan saya, yang maulid atau yang maulud yang benar?
Dua-duanya. Kapan maulid jadi benar? Kapan maulud jadi benar? Itu tadi dalilnya. Kalau maulud dengan maulid digunakan hanya untuk pesta atau fora-fora atau sukaria dan sebagainya, maka jelas hukumnya haram untuk dilakukan. Bahkan menodai keadaan Nabi SAW. Tapi kalau itu digunakan sebagai wasilah untuk mengenalkan pada Nabi dengan cara yang dibenarkan, maka disitulah hal yang patut diteladani dalam kehidupan. Selesai bahasan kita, kami harap tidak ada lagi banyak yang mempersoalkan satu dengan yang lainnya, bahkan meributkan, bahkan kemudian menjadikan banyak dosa yang dengan dosa itu menjauh dari umat Nabi SAW. Paham? Baik. Jelas? Siap mempraktekkan isi Al-Quran? Baik, tes Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Hanya yang bagi punya iman saja, yang tidak punya iman ayat ini tidak berlaku. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jika uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatirnya banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Jelas? Paham? Hei orang-orang beriman, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Satu. Kedua, suka ada orang-orang menyimpang kekinian. Apa penyimpangannya? Seperti diisyaratkan pada zaman Nabi dulu. Nanti di akhir masa ada orang muncul, tiba-tiba membuat keributan. Setelah itu dia pergi. Memunculkan satu perkataan, yuhaditsunakum bima lam taf'aluhu bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Kadang-kadang dia bikin satu hal yang Anda dengar, Anda lihat, informasi sampai pada Anda, tiba-tiba informasinya menyesatkan. Tiba-tiba setelah itu tidak jelas dia pergi kemana aja. Sekarang disebut dengan provokator, dengan macam-macam. Sekarang bisa masuk lewat media sosial. Ya, ceramah kadang-kadang dipotong. Dari potongan itu ditampilkan untuk memecah belah. Kadang-kadang dikirimkan kepada para ustadz supaya ustadz itu saling serang satu dengan yang lainnya. Padahal ustadznya sendiri belum tahu kemana posisinya. Cuma didorong dengan diberikan informasi yang sepotong-sepotong. Terjadilah kemudian apa yang disebut dengan tahdzir, apa yang disebut dengan ini, itu dan sebagainya. Bahkan dahsyatnya, satu dikirimkan ke pihak yang A, satu dikirimkan ke pihak yang B, supaya pertajam perselisihan itu. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, hati-hati. Orang itu kata Nabi sangat berbahaya. Yang seperti itu sangat berbahaya. Dan saya pun minta kepada para YouTubers ini hati-hati ya, kalau kurang ilmu maka bertanya di mana, mesti mengambil tematik-tematik cuplikan yang baik supaya memberikan kenyamanan pada masyarakat. Ada yang niatnya baik cuma kurang ilmu, tapi ada yang sudah niatnya pun sudah buruk. Itu yang dijamin langsung oleh Al-Quran akan mendapatkan penderitaan dunia plus siksa yang digandakan saat di akhirat. Itu orang-orang yang senang dengan memecah belah orang Islam, dengan memunculkan berita-berita yang tidak baik, itu diancam di surah An-Nur oleh Allah akan mendapatkan siksa berlipat, di dunianya nestapa penuh dengan kegelisahan, di alam kuburnya tersiksa, di akhiratnya neraka jahanam yang paling dalam. Ya, jangan diaminkan ya. Sudah cukup itu dengan ayatnya, tinggal kita bermohon pada Allah supaya orang-orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda mengaminkan siapa? Baik teman-teman sekalian, itu bahasan kita. Insya Allah hari ini adalah hari penutup kajian kami di Bandung. Nanti sore jam 18 kami ada sesi di JCC untuk sesi Hijrah Fest sebagai bagian dari penutupan semangat orang-orang yang ingin menghijrah mendekat kepada Allah. Siapa orang hijrah itu? Bagaimana cara hijrah itu? Dapat apa kalau hijrah? Kalau wafat sedang berhijrah seperti apa statusnya? Sore nanti insya Allah kami bahas. Yang belum sempat di sana insya Allah tersambung lewat saluran Akhyar TV untuk kita semuanya. 1, 2, insya Allah tanggal 17 bagi yang sudah mendaftar perwakilannya nanti untuk program di Syiar Al-Quran, nanti ada undangan yang sudah kami update di media sosial, di sosial Akhyar Media. Itu ada pertemuan tanggal 17 hari Sabtu nanti di Bekasi. Itu pengarahan langsung dari kami bagaimana mempraktekkan Syiar Al-Quran di daerah masing-masing. Itu perwakilan saja ya, satu daerah itu 1 atau 2 orang saja. Sudah ada 18 daerah lebih di Indonesia, ada 8 di beberapa negara. Nanti akan ada pembekalan itu nanti akan kami catat jumlahnya, kami insya Allah berikan mushafnya. Di mushafnya kami berikan supaya nanti langsung bisa dipraktikkan. Bagi yang sudah daftar di 4 kualifikasi kelas, ada kelas dokter, ada kelas pelajar atau mahasiswa, ada kelas ibu rumah tangga, ada kelas wira swasta, masuk di dalam yang pengusaha, pebisnis dan semacamnya. Nanti kelas itu akan dibuka dari 4 waktu untuk permulaan, tanggal 19, tanggal 22, tanggal 26, tanggal 29. Untuk pembukaan itu nanti akan langsung dengan kami, mushafnya diberikan, modulnya disampaikan, termasuk juga nanti ada pembagian mushaf At-Taisir yang 10 juz yang terakhir.
Untuk yang 30 juz insya Allah dalam waktu dekat akan dicetak. Ya, nanti setelah jadi selesai kita infokan, kita nanti akan ada gerakan 30 hari menghafal Quran 30 juz. Berita baiknya insya Allah markasnya bulan depan insya Allah sudah siap di Bekasi tempatnya. Untuk yang asrama perempuannya juga insya Allah sedang disiapkan. Di nanti ada tempat khusus untuk perempuan. Ya, di bawahnya itu nanti ada kelas-kelas, ada hall, ada kelas, di atas ya ada kamar-kamar. Jadi nanti boleh kalau ada program ingin menginap, misalnya untuk belajar silahkan. Nanti ustazahnya perempuan, pesertanya perempuan di situ khusus ya. Nah, untuk yang laki-laki di wilayah laki-laki juga disiapkan, insya Allah siap kamarnya, tempatnya dan sebagainya. Itu semua gratis, tidak dipungut biaya, tidak ada biaya, tidak ada mangdana. Semuanya itu gratis untuk kita kemudian ikatkan karena Allah. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu sinergi saya akan sampaikan. Baik, itu yang saya sampaikan. Tentu yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, itu mutlak dari saya. Cepat tinggalkan, ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Kalau ada benarnya itu petunjuk dari Allah dan Rasul, itu hidayah, silahkan terima, silahkan kemudian praktekkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, saya dengar ada satu orang mengendarai motor dari Purwokerto ke sini dan baru sampai malam tadi. Mana orangnya? Anda? Dari Purwokerto. Dari hari apa? Kemarin jam 1 sampai sini. Coba sini Mas. Sini. Ya. Silakan duduk. Baik ya. Ada mic satu lagi. Istirahat, antum sudah banyak jalan. Antum dari Purwokerto juga. Sudah. Ya. Nama siapa? Doni. Baik. Doni. Ini mic-nya bagus ya. Doni usia berapa tahun? Alhamdulillah 27. 27. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Sudah. Istri berapa? Baru satu. Baru satu, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, anak berapa? Baru satu juga. Baru satu. Baik, alhamdulillah. Kenapa datang ke sini? Ingin belajar. Ingin belajar. Istri dibawa? Tidak. Tidak. Baik. Tapi sempat sekali diajak. Anak? Dengan bundanya, dengan istri. Dengan istri. Karena baru pakai motor sih jadi kasihan ke anak. Kalau istri sih nggak kasihan. Bisa. Biasalah itu. Baik. Dari sana pakai motor. Benar. Berhenti berapa kali? Asar sama pas maghrib. Asar sama pas Iya, maghrib. Baik. Pas isya enggak? Isya di sini, alhamdulillah. Isya di sini, masya Allah. Baik, berangkat dari sana di jalan. Di jalan ikuti rambu-rambu lalu lintas. Benar. Awalnya sih lihat Google Maps, cuman akhirnya. Helm lengkap? Ya? Helm? Alhamdulillah. STNK? Alhamdulillah. SIM? Jangan klik bos ya. Ini lengkap Pak, semuanya lengkap ya sampai dengan pulang lagi insya Allah. Baik. Ya, selamat sampai di sini. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Motor itu bisa mengampaikan ke surga insya Allah. Jazakumullah khair. Baik. Antum mau apa lagi? Ingin didoakan selamat saja sampai rumah. Baik, insya Allah ya. Insya Allah antum selamat sampai ke rumah. Kita doakan dengan baik dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada apa lagi? Kalau asli sih Cirebon. Mau apa lagi? Oh, udah itu aja. Yakin? Yakin? Iya. Nggak telepon bunda dulu, bun mau minta apa? Hah? Minta ridho aja. Baik. Tum sudah pernah lihat Ka'bah? Sudah pernah lihat Ka'bah? Alhamdulillah sudah di layar kaca. Layar kaca. Baik, ya. Layar kaca. Baik, alhamdulillah. Sudah pernah naik pesawat? Alhamdulillah belum. Belum. Baik. Mau lihat Ka'bah? Insya Allah ingin. Ya udah lihat di layar kaca. Kan ada ya. Insya Allah. Baik insya Allah dengan izin Allah antum insya Allah kami hadiahkan untuk umrah
Ya. Pakai motor. Ya. Insya Allah tolong dicatat namanya ya. Kami hadiahkan ibadah umrah. Nanti kita akan daftar. Mungkin nanti masuk dengan rombongan yang setelahnya. Yang kita masukkan nanti ada Miftahul Jannah juga yang atlet berhijab yang kemarin itu dengan orang tuanya, juga nanti ada orang-orang hebat yang lainnya insya Allah ikut. Dan kami pesankan kepada teman-teman atlet yang berjumlah 51 orang, mohon segera untuk menyampaikan nomor paspornya karena kami sedang proses, kami menunggu itu untuk memetakan pemberangkatan Anda ya. Nah, hari ini ada di antara atlet yang menikah hari ini, Mbak Wewe ya. Wewe Wita itu yang pesilat ya, yang menaklukkan dengan satu tendangan, yang mengalahkan Kota Rominami dengan tendangan mautnya ya. Itu Rominami setiap baju hitam, RX jadi RX Bio, RX Robo ya. Yaitu senjatanya tendangan maut, kemudian pedang matahari ya, satu lagi belalang tempur. Hafal saya ya, cuman saya nggak pernah nonton ya seperti itu. Baik, hari ini semoga kita doakan sakinah, mawaddah rahmah dan juga diberikan kebaikan untuk kita semua. Baik, sekira itu. Semoga Allah berikan keselamatan sampai kembali. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.